verifikasi untuk memastikan validitas dari bukti dimaksud dengan mengkonfirmasinya lebih dahulu kepada para saksi-saksi dan juga tersangka. Informasi berikutnya, saudara, warga rela mengantre demi mendapatkan beras di pasar murah yang digelar Pemkab Ponorogo, Jawa Timur pada Senin siang. Antrean yang mengular ini menjadi gambaran masih dibutuhkannya pasar murah yang menyediakan bahan sembako murah. Pada Senin siang, warga yang didominasi kaum ibu berusaha mendapatkan beras dan minyak dengan harga jauh di bawah harga eceran tertinggi di lapangan Kecamatan Siman, Ponorogo. Beras dijual per paket Rp51.000 per 5 kg, sementara minyak kita dengan harga Rp13.000 per liter. Masing-masing selisih dari Rp3.000 dari harga pasaran. Paket dapatnya satu paket ini 102. Oh gitu. Ya. Memang lebih dari itu nggak boleh? Nggak boleh, batasin biar rata. Oh gitu. Ya. Harganya gimana Bu kalau sama di luar? Alhamdulillah murah, sangat menolong ini. Saudara, badai pasir melanda kawasan Azraq, Yordania hingga mengganggu jarak pandang dan juga dikhawatirkan membahayakan kesehatan warga sekitar. Informasinya seusai jeda di Berita Utama. Terus enaknya terus manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy, oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam, Kontreksin bila si kecil. andalan ibu siaga. Oleh terus enaknya terus manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy, oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru, Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru, Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua.
Aqua 100% murni. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Saudara, 2 orang pelaku pencurian motor yang sedang beraksi di Jalan Malaka 3, Cilincing, Jakarta Utara digagalkan seorang emak-emak. Pelaku sempat mengeluarkan pistol untuk menakuti saksi. Dari rekaman kamera CCTV, 2 pelaku berbagi tugas saat beraksi mencuri motor. Hasil pencurian kemudian digagalkan seorang mama yang sedang melintas berjalan kaki. Saksi yang teriak membuat pelaku kabur dan mengeluarkan pistol untuk menakut-nakuti saksi. Kasus ini kini ditangani Mapolsek Cilincing. Mobil ambulans desa milik Puskesmas pada Rincang, Serang, Banten mengalami kecelakaan tunggal hingga menabrak rumah dan sepeda motor milik warga. Inilah rekaman kamera CCTV saat mobil ambulans menabrak sebuah rumah dan sepeda motor di depan Puskesmas pada Rincang, Kabupaten Serang, Banten. Terlihat mobil ambulans melaju dengan kecepatan sedang saat hendak keluar dari kantor Puskesmas pada Rincang untuk membawa pasien. Diduga kecelakaan terjadi akibat mobil ambulans ini mengalami remblong hingga menabrak rumah warga serta sepeda motor. Tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, sang sopir mengalami luka ringan. Saudara, badai pasir melanda sejumlah wilayah di Jordania, diantaranya kawasan Azraq dan ibu kota Amman pada 15 Oktober kemarin. Akibatnya jarak pandang terganggu dan juga dikhawatirkan membahayakan kesehatan warga sekitar. Otoritas Jordania meminta warga untuk menghindari aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker. Saudara, terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Rizona Gali. Dan saya Jihan Novita. Saudara, sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Sampai jumpa.
Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu yang memperbolehkan seseorang yang berpengalaman jadi kepala daerah bisa maju jadi capres-cawapres memantik polemik. Banyak pihak menilai keputusan ini jadi karpet merah bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju di kontestasi Pilpres 2024. Seorang siswa SMP di Banyuwangi, Jawa Timur menjadi korban perundungan kakak kelasnya hingga membuat tulang lengan korban patah dan harus dioperasi. Polisi kini memeriksa 5 orang saksi termasuk terduga pelaku perundungan. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, termasuk temuan cek 2 triliun yang ditemukan di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. Warga Palestina di Gaza terus berebut makanan dan mengantre pasokan air imbas ditutupnya jalur pangan oleh Israel. Hingga kini perang antara Hamas dan Israel masih berlangsung di Gaza. Sering dianggap sebagai hama yang memakan tanaman padi, burung finch atau burung pipit justru jadi pilihan untuk diternak. Bentuknya yang mungil serta corak warna yang indah dinilai bisa menghilangkan stres dan bahkan bisa mendatangkan cuan. Halo, selamat siang saudara. Selain 5 informasi tadi, Kompas Siang hari ini juga ada informasi lain soal Presiden Jokowi yang enggan mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Jokowi mengaku saudara tak mau berkomentar banyak lantaran rawan disalahartikan sebagai ikut campur. Bersama saya Mercy Kirayo. Dan saya Harjuno Praundito, kita jelang Kompas Siang selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kasus perundungan pelajar kembali terjadi di lingkungan sekolah, kali ini menimpa seorang siswa SMP di Banyuwangi, Jawa Timur yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan kakak kelasnya. Akibat perundungan, korban mengalami patah tulang dan harus menjalani perawatan. Seorang siswa kelas 7 di salah satu SMP di Banyuwangi, Jawa Timur mengalami patah tulang di bagian lengan kiri dan harus menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan. Selain patah tulang, korban juga mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya karena dianiaya oleh kakak kelasnya saat di sekolah pada Jumat pekan lalu. Terduga pelaku melakukan perundungan karena tak terima saat beradu pandang. Terduga pelaku langsung menghampiri dan menganiaya korban. Saat pulang sekolah, korban yang hendak meminta maaf justru kembali dianiaya hingga mengalami patah tulang dan harus dibawa ke rumah sakit. Tak terima, orang tua korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke sekolah dan Polresta Banyuwangi. Ditemukan patah sian di situ akibat benturan sesuai dengan visum yang dari awal dan juga untuk dari hasil ronsennya. Di pergelangan apa di pergelangan tangan kiri? Tangan kiri. Ya, seperti itu. Bagian yang lurus dengan ini ya. Itu yang lurus dengan jari kelingking, kemudian ada lukanya juga yang di situ selebar 4 cm. Di pergelangan tangan juga ya? Di pergelangan tangan. Selain itu lukanya di mana lagi, Pak?
Ada di pelipis sebelah kiri juga, ada luka lebam sekitar 2x2 cm, kemudian ada luka lecet 2x1 cm juga di dahinya, seperti itu. Menindaklanjuti laporan orang tua korban, polisi tengah menyelidiki kasus perundungan ini dengan memeriksa 5 saksi. Enot Sugiharto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk mengetahui perkembangan terkini kasus penganiayaan siswa SMP di Banyuwangi, Jawa Timur, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Enot Sugiharto. Enot, polisi telah memeriksa sejumlah saksi. Lalu bagaimana hasilnya terkait dengan perundungan siswa SMP ini? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Aksi perundungan yang terjadi di salah satu SMP negeri di Banyuwangi, Jawa Timur ini telah ditangani oleh Polresta Banyuwangi. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi telah menambah jumlah saksi yang telah diperiksa, yaitu dari 5 orang saksi. Kini polisi telah memeriksa 7 orang saksi, diantaranya adalah terduga pelaku, korban, dan siswa lainnya yang diduga berada di lokasi saat pengeroyokan atau perkelahian ini terjadi di antara siswa. Dari hasil pemeriksaan sementara, dugaan motif ini dilatar belakangi adalah persoalan sepele, yaitu terduga pelaku yang tak lain adalah kakak kelas korban ini merasa tidak terima saat dilihat atau dipandang saat berada di sekolah. Dan perundungan terjadi saat korban hendak berada di toilet ini oleh pelaku dihajar dan sempat meminta maaf, namun kejadian atau perundungan ini tidak terjadi sekali saja. Namun perundungan ini juga terjadi saat di luar sekolah, di saat korban hendak meminta maaf. Justru sama terduga pelaku ini dihajar kembali hingga mengalami luka-luka dan patah tulang di sebelah kanan lengan korban. Korban yang hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan ini masih menjalani perawatan medis dan sempat dilakukan operasi patah tulang. Sementara dari hasil penyelidikan ini, pihak kepolisian juga telah meningkatkan dari penyelidikan, kini telah ditingkatkan menjadi penyidikan. Berikut wawancara Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi. Satreskrim Polresta Banyuwangi telah melakukan serangkaian proses penyelidikan dengan melakukan permintaan keterangan terhadap para saksi, cek dan olah TKP termasuk permintaan visum. Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut pada hari Senin kemarin kita lakukan gelar perkara dan status penyelidikan sudah kita tingkatkan ke penyidikan. Sehingga setelah ini tentu akan kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap saksi-saksi, juga mencari alat bukti guna membuat terang apakah terlapor dalam perkara ini memang dapat kita tetapkan sebagai tersangka atau seperti apa. Karena keduanya ini masih pelajar atau di bawah umur, pihak kepolisian juga masih berhati-hati untuk menerapkan hukum apa yang akan diberlakukan untuk memproses kejadian perundungan para siswa ini. Sementara itu hingga kini polisi masih terus mendalami kasus ini. Juno. Ya, Enot, untuk saat ini korban tengah dioperasi dan mengalami patah tulang. Lalu bagaimana kondisinya saat ini? Dari hasil pemeriksaan medis yang korban ini telah dirawat sejak hari Jumat lalu dan telah menjalani operasi lengan kirinya, kini korban masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan. Dan selain mengalami luka patah tulang, korban ini juga mengalami luka-luka termasuk lebam di bagian wajahnya. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Enot Sugiharto dari Banyuwangi, Jawa Timur. Beralih ke informasi lain, saudara, sebuah mobil peserta off-road dalam gelaran Indonesia Off-Road Federation menabrak 18 orang penonton di Kabupaten Muaro, Jambi. Para korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Inilah detik-detik saat mobil peserta off-road menabrak para penonton dalam gelaran acara Indonesia Off-Road Federation di Desa Kebon 9, Kecamatan Sungai Gelam, Muaro, Jambi. Mobil yang sedang melaju di lintasan berbelok tiba-tiba menerobos batas lintasan dan menabrak para penonton yang berdiri di pinggir lintasan off-road. Kejadian ini sontak membuat para penonton lainnya histeris dan panik berlarian. 18 korban yang ditabrak mobil peserta off-road langsung dibawa warga ke rumah sakit setempat. Para korban mengalami luka ringan hingga berat, bahkan satu korban merupakan anak-anak. Selain menyebabkan korban luka, dampak insiden ini juga membuat gelaran perlombaan mobil off-road dihentikan.
Dari total 18 korban luka, 8 diantaranya kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara 10 korban lainnya telah diperbolehkan pulang. Langkah awal yang kami ambil bahwa semua korban telah kami evakuasi ke rumah sakit, Om. Semuanya telah kami korban yang terjadi di arena itu telah kami evakuasi di rumah sakit. Dan laporan hari ini per hari ini tanggal 16 dan kami pun telah kemarin malam setelah kejadian setelah kami evakuasi ke rumah sakit semuanya korban, kami langsung mengagendakan diskusi dan musyawarah sama keluarga korban. Insiden kecelakaan dalam perlombaan mobil off-road ini pun telah diselesaikan secara kekeluargaan. Tim Liputan Kompas TV. Untuk informasi lebih lengkap, sudah ada jurnalis Kompas TV Jumadi yang saat ini berada di kawasan Muro, Jambi, tempat terjadinya kecelakaan antara penonton dengan pengemudi off-road. Dan Jumadi, hingga saat ini ada 8 korban luka yang tengah dirawat. Lalu bagaimana dengan kondisinya? Terutama anak kecil yang dikabarkan menderita luka parah. Ya, Yono dan saudara, dapat saya sampaikan saat ini kondisi 8 orang penonton yang saat menyaksikan off-road di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muro Jambi saat ini masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Siloam, Kota Jambi. Namun kondisi ke-8 korban ini saat ini sudah mulai membaik dan anak-anak yang dinyatakan luka sebelumnya sudah balik. Namun yang dirawat saat ini adalah orang-orang dewasa saja. Dan sedang dapat kami sampaikan juga 10 korban lainnya sudah diperbolehkan pulang karena kondisi kesehatannya dinyatakan membaik oleh pihak kedokteran. Namun pihak pemerintah Kabupaten Muro Jambi meminta kepada Puskesmas Sungai Gelam untuk selalu pantau kondisi 10 korban yang sudah mulai membaik ini karena kondisi ini bisa saja berubah. Apabila ditemukan atau kendala sakit bagi 10 korban yang sudah balik ke rumah ini, pihak Puskesmas langsung melakukan tindakan medis terhadap korban ini sendiri. Ya, Jumadi, untuk saat ini informasinya bahwa pihak keluarga telah dimediasi dan telah menyelesaikan secara kekeluargaan dengan pihak penyelenggara off-road. Lalu apakah kasus ini akan berlanjut dalam proses hukum? Ya, untuk kasus ini pihak panitia bersama kepala desa dan korban waktu atau Sabtu kemarin sudah melakukan mediasi terhadap kasus ini. Kedua belah pihak baik dari keluarga maupun korban setuju kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Namun semua biaya pengobatan selama di rumah sakit ditanggung oleh pihak rumah sakit. Namun kasus ini pihak polisi belum melakukan peningkatan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap panitia. Pihak Polres Muro Jambi lebih fokus melakukan evakuasi atau tindakan tahap pertama kepada korban dulu. Dan setelah semua ini selesai, pihak Polres Muro Jambi akan melakukan pemanggilan terhadap panitia. Dan berikutlah wawancara kacamata Polres Muro Jambi. Jadi untuk proses hukum penyelidikan nantinya bila ada tindak pidana kita tingkatkan ke penyidikan tetap kami laksanakan. Hanya untuk saat ini tetap kami prioritaskan untuk korban dulu. Jadi pihak panitia penyelenggara ini kami arahkan untuk membantu penanganan perawatan korban di rumah sakit. Nah, nanti setelah itu sudah bisa berjalan, seluruh korban sudah pulih, sudah mulai bisa beraktivitas, baru akan kami lakukan pemeriksaan intensif. Dan sudah itulah hasil rekaman wawancara kami bersama Kapolres Muro Jambi. Dan dapat kami sampaikan juga kondisi ke-8 pasien ini terus kami pantau apakah sudah diperbolehkan pulang hari ini, apa besok. Namun kami menunggu hasil keputusan baik dari pihak rumah sakit maupun dari pihak kepolisian. Jono. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Jumadi dari kawasan Muro Jambi terkait dengan kecelakaan mobil off-road yang menabrak 18 orang. Sesaat lagi saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menyeret Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, termasuk temuan cek 2 triliun rupiah yang ditemukan di rumah dinasnya.
Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu yang memperbolehkan seseorang yang berpengalaman menjadi kepala daerah bisa maju menjadi capres-cawapres memantik polemik. Banyak pihak menilai keputusan ini menjadi karpet merah bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amarbank semua main aman. Dengan berangkas dari Amarbank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amarbank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare.
Kembali di Kompas Siang, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menyeret Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, termasuk temuan cek 2 triliun rupiah yang ditemukan di rumah dinas Syahrul Limpo. Cek senilai 2 triliun rupiah ditemukan di rumah dinas mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo saat penggeledahan KPK. Cek tersebut tertulis atas nama Abdul Karim Daeng Tompo tertanggal 28 Agustus 2018. Juru bicara bagian penindakan KPK Ali Fikri telah membenarkan temuan tersebut. KPK kini akan mengecek apakah cek 2 triliun rupiah ini asli atau palsu. Dengan temuan tim penyidik KPK pada saat penggeledahan di rumah dinas menteri, yaitu terkait adanya cek senilai 2 triliun, perlu kami sampaikan kami membaca hal tersebut dalam sebuah pemberitaan oleh majalah, dan setelah itu tentu kami mengkonfirmasi dan mengecek kebenaran dari bukti dimaksud. Kami memperoleh informasi memang benar tim penyidik KPK menemukan dugaan adanya cek senilai 2 triliun dimaksud pada saat penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian. Namun demikian tentu kami segera lakukan verifikasi untuk memastikan validitas dari bukti dimaksud dengan mengkonfirmasinya lebih dahulu kepada para saksi-saksi dan juga tersangka, untuk memastikan kebenaran dari barang bukti yang kami temukan pada saat penggeledahan tersebut. Saat menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo pada tanggal 28 September lalu, KPK menyita sejumlah barang bukti, diantaranya uang senilai 30 miliar rupiah dan cek sebesar 2 triliun rupiah. Selain itu, dokumen keuangan dan pembelian serta 12 pucuk senjata api. KPK juga mengungkap uang hasil korupsi dan gratifikasi yang dinikmati Syahrul Yassin Limpo sebesar 13,9 miliar rupiah. KPK menyebut meski polisi tengah menyelidiki kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK, hal ini tidak akan memengaruhi pada proses penyidikan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. KPK memastikan tidak ada ancaman terhadap Syahrul. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan tidak ada ancaman terhadap Syahrul Yassin Limpo yang kini berstatus tersangka korupsi di Kementan. Selain kasus korupsi di Kementan, polisi juga tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK. Wakil Ketua KPK menjamin penyidikan terhadap Syahrul Yassin Limpo berjalan adil, terbuka, dan profesional. Misalnya ini terkait dengan tadi yang katanya ada ancaman terhadap yang bersangkutan dalam pemeriksaan di KPK, itu pada saat tersangka dilakukan pemeriksaan, dilakukan rekaman penuh, ya. Pimpinan bisa menyaksikan bagaimana jalan pemeriksaan dan penyidik secara independen, ya, itu menanyakan apa yang perlu digali dari saksi maupun tersangka, ya. Kalau ada penekanan, kalaupun ada pemaksaan, itu semuanya terekam. Kami pastikan pemeriksaan yang kami lakukan di ruang pemeriksaan oleh penyidik itu berjalan dengan fair, terbuka, dan saya yakin sangat profesional. Jumat 13 Oktober lalu, Ajudan Ketua KPK Firly Bahuri diperiksa polisi. 8 jam menjalani pemeriksaan, Ajudan Firly Bahuri, Kevin Egananta, hanya bungkam. Kevin diperiksa soal kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penyidik akan kembali memanggil Kevin pada Rabu 18 Oktober mendatang untuk pemeriksaan tambahan sekaligus melengkapi bukti-bukti. Surat perintah dimulainya penyidikan kasus ini juga telah diserahkan ke Kejati DKI Jakarta. Selanjutnya pada hari ini kami telah menerima surat P16 dari Kejati DKI Jakarta, yaitu penunjukan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang saat ini ditangani oleh penyidik Subdit Tipikor di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Ini terkait dengan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menikmati aliran dana hingga 13,9 miliar rupiah bersama 2 tersangka lainnya dari dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Berbekal laporan dari PPATK, KPK akan meminta bank untuk membuat rekening tersangka untuk menelusuri aliran dana. KPK juga akan menelusuri dugaan aliran dana ke Partai Nasdem. Menanggapi hal itu, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni membantah ada aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo kepada Nasdem. Sahroni bilang ia sudah mengecek rekening resmi partai dan mengklaim tak ada aliran dana yang dituduhkan KPK. Saya selaku Bendahara Umum Partai membantah apa yang disampaikan pimpinan KPK oleh Pak Alex Marwata terkait dengan aliran dana ke Partai Nasdem. Ini sangat merugikan kami karena secara terbuka Pak Alex menyampaikan ini sebagai informasi yang diduga adalah aliran ke partai. Kenapa mesti kok seolah-olah penyampaian Pak Alex ini tendensius ke partai kami? Kenapa benci bener? Kok seolah-olah kita ini busuk banget? KPK menyebut mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo membuat kebijakan personal dengan melakukan pungutan dari ASN internal Kementan sejak tahun 2020. Dari bukti permulaan jumlah uang mencapai 13,9 miliar rupiah. Uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, diantaranya untuk membayar cicilan kartu kredit, mobil Alphard, untuk umroh dan perawatan kulit. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lebih lengkap soal penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Gracia Adur di Gedung KPK Jakarta. Gracia, KPK telah membenarkan temuan cek 2 triliun rupiah di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo dan akan melakukan klarifikasi. Lalu sejauh ini apakah sudah dapat diketahui apakah cek ini asli atau palsu? Ya, baik Judo dan juga saudara, sejauh ini yang disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fikri tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan pada hari Senin kemarin tanggal 16 Oktober 2023. Dalam hal ini, juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan bahwa masih terus melakukan verifikasi dengan cara melakukan klarifikasi yang dilakukan oleh tim penyidik KPK terhadap sejumlah saksi dan juga para tersangka, saudara. KPK masih terus mendalami lebih jauh apakah cek senilai 2 triliun rupiah ini ada kaitannya dengan pemerasan yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian, gratifikasi, atau tindak pidana pencucian uang, saudara. Tapi banyak beredar kabar yang salah satunya ini disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana yang menyampaikan bahwa cek senilai 2 triliun rupiah yang ditemukan oleh tim penyidik KPK di rumah dinas mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo ini merupakan cek palsu atau bodong, saudara. Pemilik rekening yang bernama Abdul Karim Daeng Tempo ini tidak memiliki nominal tersebut. Bahkan setelah ditelusuri lebih lanjut, dokumen-dokumen yang ditemukan ini merupakan rekayasa, tidak sesuai dengan dokumen resmi bank. Kemudian tim PPATK ini menindaklanjuti seperti apa profil dari pemilik rekening ini. Ternyata profil dari pemilik rekening ini sering melakukan modus penipuan. Penipuannya seperti apa? Yaitu meminta bantuan pencairan buat biaya administrasi, Jono dan juga saudara. Nah, berkaitan soal ini, tim kuasa hukum dari mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ini memberikan tanggapan, yaitu dari Febri Diansyah. Ia menyatakan bahwa membenarkan ucapan yang disampaikan oleh Kepala PPATK bahwa betul cek yang ditemukan oleh tim penyidik ini merupakan cek palsu, saudara. Tapi melalui kuasa hukumnya, Syahrul Yassin Limpo ini mengatakan bahwa memang sengaja menyimpan cek senilai 2 triliun rupiah ini tujuannya karena ia merasa ini adalah sesuatu yang unik
Uniknya mengapa? Karena mana ada orang yang memiliki cek senilai 2 triliun rupiah. Tetapi tim kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo ini mengembalikan kembali ke KPK untuk mendalami hal ini karena itu adalah kewenangan dari KPK sendiri. Dan ini yang saat ini masih kita tunggu selanjutnya seperti apa tujuan atau cek senilai 2 triliun rupiah ini apakah betul ada kaitannya dengan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian, gratifikasi atau tindak pidana pencucian uang. Juno. Ya Gracia, KPK telah memeriksa 2 ajudan dari Syahrul Yassin Limpo. Lalu siapa lagi saksi yang akan diperiksa KPK? Mengingat ada 3 klaster dugaan korupsi yang tengah diusut oleh KPK. Ya, setelah kemarin tim penyidik KPK ini memeriksa 2 ajudan dari Syahrul Yassin Limpo yaitu Panji Hartono dan Ubaidah Naban. Ini KPK juga rencananya akan memeriksa dari pihak keluarga tersangka Syahrul Yassin Limpo. Di antaranya adalah istri Syahrul yaitu Ayun Sri Harahap, kemudian anaknya yang bernama Indira Cunda Tita serta cucunya yang bernama Radisyah Melati. Ketiga orang ini merupakan keluarga dari Syahrul Yassin Limpo yang rencananya akan dilakukan pemeriksaan, tetapi kita juga masih tetap menunggu kapan akan dilakukan pemeriksaan ini, saudara. Nah, sampai sejauh ini mereka masuk dalam daftar cegah yang diajukan oleh KPK ke pihak Ditjen Imigrasi, yang artinya selama ini mereka ditahan untuk tidak melakukan berpergian ke luar negeri, saudara. Nah, apa kaitannya dengan keluarga dari Syahrul Yassin Limpo? Kaitannya adalah kalau yang disampaikan oleh menurut Wakil Ketua KPK, ini akan ditanya soal seperti apa aliran dana, kemudian menduga juga bahwa uang ini diduga untuk kebutuhan keluarga seperti pengobatan, kemudian perawatan wajah yang nilainya ini mencapai miliaran rupiah. Nanti kita akan tunggu bersama Juno dan juga saudara seperti apa perkembangannya. Kita nantikan bagaimana proses pengusutan ke KPK terkait dengan dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret nama mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Gracia Adur. Dan saudara, putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu yang memperbolehkan seseorang yang akan berpengalaman menjadi kepala daerah bisa maju menjadi capres-cawapres memantik polemik. Banyak pihak menilai keputusan ini menjadi karpet merah bagi putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, untuk maju di Pilpres 2024. Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Apakah mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Keputusan Mahkamah Konstitusi 3 hari menjelang pendaftaran Capres-Cawapres menimbulkan polemik. Banyak pihak menilai keputusan MK ini seolah menggelar karpet merah bagi putra Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, untuk maju di Pilpres 2024. Karena keputusannya menerima sebagian daripada gugatan yang dilakukan oleh mahasiswa, maka sejatinya ini memberikan, kalau saya boleh katakan ya, karpet merah atau jalan tol kepada Gibran untuk bisa menjadi cawapres. Dan desain ini kan sudah lama. Bagaimana misalkan gugatan itu dilakukan bukan hanya oleh 1-2 orang, itu kalau nggak salah ada 12 gugatan yang masuk ke MK. Saya salah, tolong dikoreksi. Jadi ini sudah, kalau bahasa saya sudah terstruktur, sistematis dan masif. Presiden Joko Widodo enggan mengomentari hasil putusan MK soal batas usia capres-cawapres 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Jokowi berdalih, ia tak mau mencampuri kewenangan yudikatif. Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak?
pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Dalam program Sapa Indonesia Malam, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut akan ada problem etik dalam putusan MK yang mengabulkan gugatan untuk membuka peluang Gibran maju di Pilpres 2024. Publik akan menilai MK sebagai lembaga yang politis. Dampaknya adalah pada masa depan MK kita. Karena orang jadi akan punya asosiasi bahwa, oh berarti MK itu memang punya problematika etik yang luar biasa, sehingga ada kekhawatiran, saya duga ya, paling tidak bagi saya kira ini banyak sekali di kepala banyak orang Indonesia saat ini, jangan-jangan nanti pada saat sengketa hasil Pilpres yang juga pasti akan sangat ketat, tuh kita sudah punya pengalaman berkali-kali kan, di hasil akhir itu ada sengketa, itu akan diputuskan oleh MK, jadi ada kekhawatiran apakah MK benar tidak terlalu politis atau tidak. Karena kalau besok dikabulkan, berarti MK sudah sangat-sangat politis. Kritikan untuk Mahkamah Konstitusi juga datang dari mahasiswa. Putusan MK dinilai inkonsisten dan cenderung politis. BEM Seluruh Indonesia atau BMSI menyampaikan kekecewaan atas putusan MK yang memperbolehkan maju sebagai capres-cawapres bila sudah menjadi kepala daerah. Kami, BMSI Kerakyatan, menyatakan sikap kekecewaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terhadap nomor 90 PUU 21 2023 yang mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yang menambahkan klausul tentang berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga putusan MK tersebut sangat inkonsisten dan cenderung bersifat politis. PDIP menyebut wajar bila rakyat merasa aneh dengan keputusan MK. Integritas Mahkamah Konstitusi akan dipertanyakan oleh rakyat bila dalam keputusannya MK tidak menjalani fungsinya dengan benar. Tinggal sekarang ini kembali kita melihatkan. Kalau sebagai rakyat awam tentu merasa aneh, kenapa kok hakim MK sendiri merasa bingung, kan begitu kan? Betul. Sebenarnya ini kan juga harus dilihat, karena ini terkait kepada integritas nanti. Nanti kalau ini terjadi seperti itu, bahkan di dalam fungsi MK ini sendiri ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan menjadi pertanyaan juga bagi rakyat banyak. Nah ini yang sebenarnya Mbak Adisti yang harus Mbak Adisti dan Kompas TV kejar seperti ini. Kalau bagi kami sebenarnya apapun keputusannya kami siap loh, tidak gentar. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asyari menyatakan KPU akan menyiapkan draft penyesuaian norma dalam peraturan KPU pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan judicial review soal syarat minimal usia capres dan cawapres. KPU mengaku dalam pembentukan peraturan KPU disebutkan dalam aturan harus berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagaimana disampaikan tadi, KPU akan melakukan kajian terhadap apa yang menjadi amar dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dan akan dilakukan penyesuaian norma di dalam peraturan KPU nomor 19 2023 tahun 2023 tentang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Nanti akan kami menyusun draft perubahan atau revisi peraturan KPU tersebut dan akan kami sampaikan kepada pemerintah dan kepada DPR, dalam hal ini Komisi 2 DPR dalam waktu dekat. Saya kira itu. Publik tentunya menanti apakah putusan MK yang membolehkan seseorang yang pernah menjabat kepala daerah maju di kontestasi Pilpres meski belum berusia 40 tahun bakal digunakan oleh Gibran yang digadang akan menjadi cawapres salah satu bakal calon presiden. Pertanyaan ini bisa terjawab dalam beberapa hari ke depan saat KPU resmi membuka pendaftaran bakal capres-cawapres pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Sesaat lagi saudara, kebakaran yang terjadi di TPA Suwung dan Pasar Bali belum juga padam. Warga yang ada di sekitar TPA pun mengaku sulit bernafas dan kegiatan belajar di sekolah juga terganggu.
Warga Palestina di Gaza harus berebut makanan dan mengantre pasukan air bersih imbas ditutupnya jalur pangan oleh Israel. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salon Pas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salon Pas Jet Spray, let's move! Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal, cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan Brankas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Partai Golkar bersama Pak Prabowo Subianto berkeinginan mewujudkan cita-cita luhur pendiri bangsa. Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo bukan saja karena beliau lahir dari rahim Partai Golkar, tetapi Bapak Prabowo adalah sosok yang tepat untuk menjaga persatuan, memimpin keberlanjutan pembangunan, dan membawa Indonesia menjadi negara maju. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salon Pas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasanya. Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizin yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Pasca kebakaran yang melanda TPA Suwung dan Pasar Bali membuat permukiman sekitar terdampak asap. Dinas Kesehatan mengimbau warga untuk menggunakan masker. Kebakaran TPA Suwung membuat permukiman sekitar TPA terkena dampak asap kebakaran.
Warga yang menempati permukiman tersebut terkepung oleh asap yang bahkan bisa membuat kesulitan dalam pernafasan. Aktivitas warga dan kegiatan belajar di sekolah sekitar TPA juga terganggu. Dinas Kesehatan membuat pos kesehatan bagi warga dan warga diimbau untuk tetap menggunakan masker. Untuk masyarakat tentunya harus melindungi diri saluran napasnya, misalnya memakai masker. Nah, untuk masker kita ada beberapa donasi juga dan kita distribusikan ke masyarakat yang terdampak. Kemungkinan bisa terjadi di adanya sesak nafas, mungkin batuk pilek, ataupun bisa pusing juga keluhannya. Hampir sepekan kebakaran melanda TPA Suwung, Bali. Tim gabungan BPBD Bali dan pemadam kebakaran masih terus berupaya memadamkan kebakaran di TPA Suwung. Hingga hari kelima, asap tebal masih membumbung tinggi dari TPA Suwung, Bali. Selain menggunakan helikopter waterbombing, petugas gabungan juga menggunakan alat injeksi untuk memadamkan api. Terus karena ini kan apinya ada di bawah semua. Apinya di bawah, faktor kesulitan itu adalah airnya itu tidak bisa nembus ke bawah. Kita hanya bisa menjaga aja posisinya sekarang ini gitu. Sekolah Dasar Negeri 5 Pendungan, Denpasar turut terdampak asap kebakaran tempat pembuangan akhir Suwung. Sejumlah siswa mengeluhkan sesak nafas, batuk hingga sakit mata. Pihak sekolah terus mengimbau siswa untuk mengenakan masker. Selain itu, bila asap semakin tebal, sekolah akan memulangkan siswa lebih cepat. Pada kegiatan anak-anak belajar, Bu, jadi anak-anak memang benar-benar terdampak, tetapi sudah kita antisipasi dengan menghimbau anak-anak ke sekolah membawa masker. Siswa dan guru juga sama, Bu, kita merasakan ya sedikit sesak napas, Bu, agak berat juga bernapasnya. Terus kalau memang yang ada juga laporan dari beberapa siswa dan orang tua, katanya memang mengalami iritasi di bagian kulit ya, termasuk kalau bernapas itu juga susah memang benar, Bu. Untuk mengetahui dampak dari kebakaran tempat pembuangan akhir Suwung, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Permana Dewi di Denpasar, Bali. Dewi, hingga saat ini bagaimana dengan dampak kebakaran dan juga kabut asap akibat kebakaran TPA Suwung? Ya, Juno dan juga saudara, dapat kami laporkan memang kebakaran dari TPA Suwung ini dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat. Tidak saja bagi pengendara yang melintas di areal Denpasar Selatan ini, namun juga bagi masyarakat yang tinggalnya atau rumahnya ada di areal sini, serta aktivitasnya juga di sini. Seperti salah satunya di tempat saya berada sekarang ini, saya berada di Sekolah Dasar Negeri 5 Pendungan, Denpasar, di mana sekolah ini adalah sekolah yang paling dekat dengan TPA Suwung. Tentunya proses belajar mengajar ini sangat terganggu di sekolah ini, saudara, utamanya pada saat jam-jam di siang hari, yaitu adalah di shift kedua sekolah ini, di mana siswa di sekolah ini ada yang pada pagi hari tadi, maupun juga ada yang di siang hari ini untuk kelas 4 sampai dengan kelas 5. Nah, anak-anak yang sekolah di siang hari ini benar-benar merasakan dampaknya. Mungkin karena memang cuaca semakin panas gitu ya. Jadi sekitar pukul 1 sampai dengan 3 sore, itu asap dari TPA Suwung ini semakin tebal di area sekolah ini, saudara. Maka dari itu, dari sekolah sendiri selalu menekankan kepada siswa untuk terus menggunakan masker. Karena asap ini tidak saja dirasakan bagi siswa yang ketika berada di lapangan sekolah saja, namun juga asap ini sampai masuk ke dalam sekolah, demikian. Dan itu pihak sekolah juga memutuskan untuk memulangkan siswa lebih awal jika dirasa asap semakin tebal pada saat siang hari. Hal tersebut sudah dilakukan pada saat hari-hari pertama TPA Suwung terbakar, yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 12 lalu dan juga hari Jumat. Nah, untuk siang hari ini karena api di TPA Suwung dikabarkan sudah mulai padam, hanya saja petugas masih mencari bara api yang ada di dalam tumpukan sampah. Ya, sekolah mulai membiarkan siswa untuk sekolah sampai nanti di pukul 5 sore. Tidak saja itu, dampaknya juga dirasakan oleh penduduk sekitar, terutama yang tinggal di TPA Suwung maupun juga yang ada di areal Pendungan ini.
pemerintah sudah menyiapkan tempat pengungsian sementara, yaitu tepatnya ada di kantor Lurah Serangan. Sampai saat ini tercatat ada 60 jiwa yang mengungsi di kantor Lurah Serangan tersebut dan dipenuhi segala fasilitasnya. Mulai dari tempat tidur, MCK, makan dan minum, hingga pengecekan kesehatan setiap pagi. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Permana Dewi dari Denpasar, Bali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mencatat 20 desa terdampak kekeringan. Tidak hanya permukiman, embung, setu, waduk, hingga sungai-sungai besar kering kerontang. BPBD Cirebon, Jawa Barat terus memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Pada Selasa pagi, tim gabungan penanganan bencana membawa sekitar 3 hingga 4 truk tangki dengan jumlah 4.000 liter air bersih per satu truk. Mereka bergerak keliling dari desa ke desa lainnya untuk menyalurkan air bersih. Sebagian juga memberikan kepada fasilitas umum warga berupa ton atau penampungan air massal. BPBD telah menyalurkan air sekitar 500 hingga 600 ribu liter air sepanjang Agustus hingga September. Kabupaten Cirebon telah menyalurkan air bersih sekitar 500 ribu liter ke sejumlah titik, yaitu 20 desa dan 10 kecamatan. Lempung ya, sama juga dengan di daerah Jawinangun, Kaliwedi dan juga Gegesik, itu formasinya formasi lempung, sehingga air tanah yang ada dan air permukaan, sehingga air bawah tanahnya kita tidak bisa menemukan sumber air baku di sana. Kemarau panjang mengakibatkan sungai besar di Desa Sesepan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengalami kekeringan. Begitu pula dengan sumur yang mulai mengering, dan untuk memenuhi kebutuhan air, warga terpaksa harus membeli sebesar Rp4.000 per galon. Kondisi permukaan dasar sungai yang kering sudah terjadi sejak bulan Juli hingga September ataupun Oktober bulan ini. Tuh udah kering gitu, keruh. Sudah berapa lama ini, Bu? 2 bulan lah. Jadi nggak bisa dipakai sama sekali? Iya, cuma sedikit tuh. Kalau ada itu buat nyiram aja, nggak ada udah. Tapi kalau musim hujan banyak, Bu? Banyak kalau musim hujan mah gitu. Bagus? Iya. Terus kalau begini buat air minumnya gimana? Ya, beli. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Ramdon di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terkait dengan bencana kekeringan. Ramdon, terkait dengan kekeringan yang berdampak di Sungai Besar Kecamatan Karangsembung sudah mengering hingga beberapa desa. Bagaimana dengan kekeringan dan dampak air bersih bagi warga setempat? Ya, baik Juno di studio. Selamat siang saudara. Memang kekeringan yang sempat terjadi di Desa Sesepan Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon sempat mencolok karena sungai besar yang menjadi pintu masuk di desa tersebut itu sangat kering kerontang, dan ini sudah terjadi sekitar 2 sampai 3 bulan lamanya. Dan akibat dari sungai besar ini yang mengaliri air itu untuk beberapa desa akhirnya tidak mendapatkan kondisi air bersih dan masuk ke dalam pemukiman-pemukiman warga. Di Desa Sesepan ada sekitar 700 kakak atau sekitar 1.500 warga atau jiwa yang terdampak dari kekeringan tersebut. Dan Kepala Desa menyampaikan kepada kami bahwa bantuan air bersih terus dilakukan oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah BPBD Kabupaten Cirebon yang beberapa kali melakukan bantuan air bersih ke desa tersebut. Kemudian juga ada dari PDAM. Namun pihak desa Sukia menyampaikan juga diperkuat oleh beberapa warga, menyampaikan kepada kami bahwa yang mereka harapkan justru adanya pembangunan sarana air seperti pamsimas dan beberapa alat-alat untuk melakukan pencarian atau menyedot air pada saat musim kemarau seperti ini, karena sangat sulit mendapatkan air bersih. Mengingat desa tersebut atau Desa Sesepan merupakan salah satu desa yang memiliki jarak cukup jauh dari pusat keramaian, sehingga warga hanya memiliki 2 cara untuk mendapatkan air bersih pada saat musim kemarau. Yang pertama adalah membeli, dan yang kedua adalah berjalan beberapa kilometer untuk mendapatkan air bersih. Juno.
Baik, kita harapkan pemerintah setempat dapat segera mengatasi bencana kekeringan dan juga dapat menyalurkan air bersih bagi permukiman dan juga warga pedesaan. Terima kasih Muhammad Syahri Ramdon dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sesaat lagi saudara, duka akibat perang antara kelompok Hamas dan Israel juga dirasakan warga Chicago, Amerika Serikat. Seorang anak laki-laki keturunan Palestina berusia 6 tahun dan ibunya menjadi korban penusukan bermotif rasial. Dan akibatnya sang bocah meninggal dunia. Polda Jawa Timur bersama Persatuan Wartawan PWI Jawa Timur menyuarakan narasi damai di Pemilu 2024 mendatang. Pemilu 2024 diharapkan berjalan damai dan kondusif. Pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Salonpas Jet Spray, let's move! Expose. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan Ibu Siaga. Halo Wuling. Alergi kambuh, gatal biduran, alergi. Makan seafood gatal alergi kambuh.
hanya dengan 1 tablet. Prosix menyembuhkan alergi. Prosix, alergi no way. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Informasi dari mancanegara, sejumlah warga di Chicago, Amerika Serikat memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah anak laki-laki keturunan Palestina yang tewas terbunuh. Kematian anak laki-laki itu sangat dirasakan di Bridgeview, yang merupakan rumah bagi populasi warga Palestina di Amerika Serikat. Upacara pemakaman dilakukan sejumlah warga di Mosque Foundation, Wadea Al-Fayoume. Anak berusia 6 tahun tewas terbunuh dalam serangan penikaman. Selain itu, ibu dari korban juga dikabarkan dalam kondisi kritis. Diduga pembunuhan terjadi karena kejahatan rasial yang dilakukan seorang pria berusia 71 tahun usai ditahan karena penyerangan. Pembunuhan anak berusia 6 tahun ini menuai kecaman dari pejabat terpilih di kantor gubernur hingga Gedung Putih Amerika Serikat. Serangan Israel ke jalur Gaza masih terus berlangsung, memaksa sebagian warga Palestina mengungsi ke perbatasan Mesir untuk melintas. Saat ini banyak warga yang kelaparan dan kehausan karena bantuan makanan dan pasokan air bersih di stop oleh Israel. Sementara sejumlah truk tangki berbendera PBB berusaha memasuki Mesir dari Gaza untuk mengisi persediaan bahan bakar. Di tengah ramainya warga Palestina yang berkewarganegaraan ganda memadati perbatasan Rafah dengan Mesir. Mereka berharap bisa segera meninggalkan Gaza seiring dengan ancaman invasi darat dari Israel. Warga mengaku frustrasi karena perbatasan Rafah yang menghubungkan Gaza dan Mesir sudah ditutup sejak pekan lalu. Sementara itu, saat ini evakuasi warga negara Indonesia di wilayah Gaza masih terus diupayakan. 4 WNI yang berada di tepi barat sudah berhasil dipulangkan ke tanah air. Saat ini ada 126 WNI menetap di Israel dan 10 WNI di Gaza. Kami dapat sampaikan bahwa proses evakuasi dilakukan dan dikoordinasikan oleh KBRI Aman melalui jalur darat dari tepi barat menuju ke perbatasan yang ada di Jordan River Crossing. Kemudian dilanjutkan menuju ke Kota Aman. Di sana kemudian KBRI Aman memfasilitasi penginapan mereka selama semalam dan kemudian kita terbangkan ke Jakarta dan alhamdulillah. Hingga kini, kepulan asap terlihat dari jalur Gaza, Palestina menyusul serangan udara Israel yang masih terjadi. Militer Israel pun tengah menyiapkan invasi dari jalur darat yang menargetkan pimpinan Hamas. Sementara itu, serangan roket yang ditembakkan dari wilayah Gaza pada Minggu sore dicegat sistem pertahanan Iron Dome milik Israel. Israel pun semakin memperkuat pasukannya dengan militer yang bersiaga di jalur darat. Ada pula bantuan militer dari Amerika Serikat yang menempatkan kapal perang di wilayah tersebut. Terakhir, pada Senin malam, serangan udara menghantam sebuah rumah tempat 3 keluarga mengungsi yang meninggalkan kota Gaza untuk berlindung. 12 orang tewas dalam serangan ini dan 9 orang lainnya masih hilang di bawah reruntuhan. Militer Israel menyatakan akan melancarkan serangan besar-besaran pada hari Selasa ini ke wilayah Gaza. Hingga kini tercatat ada lebih dari 4.100 korban meninggal dan 14.000 warga lainnya terluka akibat perang dari kedua belah pihak. Saudara, usai jeda, Kompas yang masih akan kembali dengan informasi di antaranya. Polda Jawa Timur bersama Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jawa Timur menyuarakan narasi damai di pemilu 2024 mendatang. Pemilu 2024 diharapkan berjalan damai serta kondusif. Sering dianggap sebagai hama yang memakan tanaman padi, burung finch atau burung pipit justru jadi pilihan untuk diternak. Bentuknya yang mungil serta corak warna yang indah dinilai bisa menghilangkan stres dan bahkan bisa mendatangkan cuan. Sesaat lagi tetaplah bersama Kompas Siang.
Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Alergi kambuh, gatal biduran, alergi. Makan seafood, gatal alergi kambuh. Hanya dengan satu tablet, Prosix menyembuhkan alergi. Prosix, alergi no way. Tampil wow, tapi mulutnya Sikat gigi aja, gak cukup ajar kita beraksi. Kumur Listerine Multi Protect Zero. Dengan 6-in-1 benefit, kumannya kehajar kan? Gigi dan gusi sehat, Listerine. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash. Ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizin yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Alah, lapar sih. Aha, berapa makis abon aja? Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Saudara, kini saatnya kita simak sejumlah berita menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam Cerita Nusantara. Kali ini sudah bersiap 2 rekan jurnalis Kompas TV, ada Alfian Rahman dari Surabaya, Jawa Timur, dan Paulina Jaru dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita ke Surabaya terlebih dahulu. Selamat siang Alfian, silakan informasi menarik apa dari Surabaya siang hari ini?
Ya, siang Mercy dan juga saudara, untuk edisi Cerita Nusantara Surabaya, Jawa Timur kali ini kita buka dari informasi atau sorotan terkait kepolisian daerah atau Polda Jawa Timur bersama Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jawa Timur mengajak masyarakat untuk menyuarakan narasi Pemilu Damai 2024. Kegiatan kali ini bertujuan untuk mengawal pesta demokrasi tahun depan dengan aman dan juga kondusif. Dalam upaya menciptakan suasana damai dan kondusif dalam pemilihan umum 2024 nanti, Polda Jawa Timur bersama Persatuan Wartawan PWI Jatim menggelar diskusi panel dan pelatihan peliputan pemilu 2024 di Surabaya. Acara ini diikuti para wartawan dari media elektronik, cetak, dan online dengan menghadirkan narasumber KPU Jatim dan Bawaslu Jawa Timur. Kapolda Jatim Irjen Tony Harmanto mengatakan, sinergitas kepolisian dengan awak media diharapkan bisa menimbulkan pemberitaan yang menciptakan suasana yang kondusif. Karena itu, Kapolda juga meminta kepada jajarannya agar tidak mempersulit para awak media dalam memperoleh informasi atau peliputan. Jangan terlalu pelit untuk menyampaikan hal-hal ini kepada media, begitu, sehingga tidak menjadi satu pertanyaan nanti media kemudian karena juga tidak terlalu terbuka kita ya kemudian ditulis sesuatu yang justru akan menimbulkan isu yang sebaliknya ya. Harapan kita kan sebelum media juga terus membantu begitu, tapi sebaliknya malah kalau ketidakterbukaan kita sendiri dengan hal-hal yang memang harus disampaikan ke media ini juga menjadi satu hal yang bisa menjelaskan pada publik begitu. Dalam kesempatan itu, Ketua PWI Jatim Lutfi Hakim juga mengajak para insan media berkolaborasi dengan Polri untuk mensukseskan pemilu 2024. Salah satunya dengan menangkal pemberitaan hoax jelang pemilu yang banyak beredar di media sosial. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Lanjut ke sorotan berikutnya, masih dari Surabaya, ini terkait kuliner. Karena di Surabaya ada seorang chef pastry atau pembuat kue dari salah satu hotel di Surabaya yang berkreasi membuat olahan cupcake dengan hiasan aneka batik. Cupcake ini didasari banyaknya permintaan dari generasi muda, terlebih lagi anak muda di Surabaya terkait cemilan yang unik. Lantas seperti apa kelezatan dan keunikan dari cupcake tersebut? Berikut ulasan selengkapnya untuk Anda. Cantik dan menarik, itulah kesan pertama yang terlihat dari cupcake bermotif batik dengan beragam warna, mulai dari kuning, biru, hijau, dan merah. Cupcake batik ini merupakan buatan dari chef pastry Luminor Hotel Surabaya, Agus Susanto. Seperti umumnya, cupcake yang dibuat dari bahan-bahan utama seperti tepung terigu, telur ayam, mentega, gula pasir, baking powder, dan susu. Namun yang berbeda dari cupcake yang satu ini, yakni adanya hiasan motif batik. Motif batik dibuat secara manual dengan menggunakan coklat cair. Proses pembuatan diawali dengan memasukkan kertas roti dengan pola batik ke dalam loyang. Setelah itu, proses membatik di atas kertas menggunakan adonan. Suhu ruangan saat membatik dengan menggunakan adonan harus diperhatikan. Kemudian adonan coklat bermotif batik dimasukkan ke dalam oven selama 20 menit dengan suhu 160 derajat Celcius. Kita bagian tersulit itu kita bikin motif batik ya. Jadi jarang orang kan kita bikin motif batik coklat kan gitu. Dari tinta. Nah ini kita itu dari coklat. Kita harus benar-benar mengetahui suhu ruangan dari coklatnya. Kalau kita terlalu encer atau terlalu panasan, mungkin agak encer, tidak bisa dibentuk. Jadi kita harus benar-benar pas coklatnya untuk kita bikin motif supaya bisa mengikuti arah kita yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi kita bisa bikin untuk coklatnya kita bisa bebas dalam arti kayak kasih warna. Enak banget sih, aku nggak pernah nyoba tarik ini rasanya enak. Kombinasi antara kombinasi itu pas banget. Manis nggak? Manis banget, enak. Suka? Cupcake batik dengan beragam warna dan motif ini menarik perhatian para pengunjung hotel untuk mencoba. Diharapkan melalui kreasi batik di atas cupcake dapat memperkenalkan batik ke berbagai kalangan melalui kuliner. Via Irmar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.
Ya saudara, itu dia tadi dua sorotan utama dalam cerita Nusantara Surabaya kali ini. Kembali kepada Anda, Mercy di studio. Dari Surabaya kita bergeser ke Balikpapan. Paulina, silakan informasi menarik apa dari sana siang hari ini? Baik, selamat siang Mercy dan saudara. Ada dua informasi menarik dalam cerita Nusantara siang hari ini dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Informasi pertama saudara, banyaknya anak putus sekolah dengan berbagai macam alasan membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan menggandeng masyarakat untuk menggelar pembelajaran alternatif. Anak-anak diberi pembelajaran membaca, menghitung, membaca, menulis, berhitung, dan mengaji. Sejumlah anak jalanan tampak mengikuti pembelajaran alternatif yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB bersama warga. Anak-anak yang kesehariannya menjadi buruh pasar hingga tukang parkir ini diajarkan belajar membaca, berhitung, hingga mengaji. Kegiatan belajar mengajar alternatif ini dilakukan di rumah-rumah warga. Tidak mudah mengajak anak-anak jalanan untuk kembali belajar. Bahkan tak jarang anak-anak ini dijemput petugas Babin Kaptimas. Jadi tiap jam 1 siang tuh saya kumpulkan di sini mereka. Setelah belajar dari sini, kami antar untuk mengaji. Jadi langsung ke TPA. Jadi anak-anak ini pembelajaran dari kami ini ya calistung. Setelah itu dia belajar untuk mengaji, untuk mengenal. Apa kesulitannya Pak saat ngajar? Ini kan berbeda dengan sekolah anak pada umumnya. Apa kesulitannya Bu? Karena kan mereka dari lingkungan yang bebas ya Mas. Jadi kita harus sabar. Sama kita itu harus pelan-pelan mengasuh mereka. Dari data DP3AKB pada tahun 2022, ada 800 hingga 1000 anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan formal karena sejumlah persoalan, seperti tidak mengikuti sekolah dengan baik, anak tidak ingin sekolah, hingga tidak didukung orang tua. 800 itu sendiri memang terdiri dari anak yang putus sekolah, ada yang tidak bisa bersekolah, kan gitu ya, baik karena berkebutuhan khusus maupun memang tidak bisa mengikuti dengan baik, plus juga ada yang memang anak-anak tidak ingin bersekolah, bahkan ada yang tidak didukung oleh orang tuanya. Kegiatan belajar alternatif ini bertujuan mengembalikan semangat anak untuk kembali bersekolah, baik masuk ke dalam sanggar kegiatan belajar maupun menempuh pendidikan formal. Iskandar Gambir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sering dianggap sebagai hama yang memakan tanaman padi, burung finch atau burung pipit justru dijadikan ternak oleh seorang warga di Balikpapan, Kalimantan Timur. Bentuknya yang mungil dengan corak warna yang indah dinilai bisa menghilangkan stres dan mendatangkan cuan. Burung finch atau yang juga dikenal burung pipit memiliki bentuk yang lucu. Selain postur tubuhnya yang mungil, burung ini juga memiliki corak warna yang menarik dan cerah. Pesona burung pipit inilah yang memikat hati Robi untuk memelihara dan beternak berbagai jenis burung finch di halaman belakang rumahnya. 40 kandang berukuran 60 kali 40 cm milik pria berusia 44 tahun ini berisi burung pipit. Mulai dari jenis lokal seperti bondol Kalimantan, bondol Jawa, dan bondol coklat, juga burung pipit dari sejumlah negara. Seperti Gold Amadine Finch yang memiliki ciri bentuk tubuhnya berwarna-warni, dan Owl Finch yang memiliki corak wajah seperti burung hantu. Perawatannya juga terbilang mudah, cukup dengan memberi air untuk minum dan makanan seperti millet atau makanan khusus burung. Awalnya mereka ini dianggap sebagai hama petani, awalnya ya, tapi setelah beberapa teman memelihara ternyata bagus juga buat jadi hiburan atau untuk untuk menghilangkan kebosanan kalau mandang dia loncat-loncat karena lucu, kecil-kecil tapi lucu, suaranya pun nggak berisik, itu satu. Baru mudah ya, salah satunya tadi mudah pakannya juga, perawatannya juga mudah. Terus kalau untuk memperkembangbiakan atau diternakan itu sangat mudah berkembang biak karena dengan jangka waktu sekitar 6 bulan mereka ini sudah siap untuk diternak.
Meski tidak termasuk dalam jenis burung kicau yang sering diperlombakan, namun burung pipit yang masuk dalam jenis burung hias ini memiliki harga yang cukup stabil, dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Nah, apakah Anda tertarik untuk memelihara burung pipit ini? Yanuar Rizwandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Demikian Mercy dan Saudara, dua informasi cerita Nusantara dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Paulina Jaru, jurnalis dari Biro Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan sebelumnya Alfian Rahman, jurnalis dari Biro Kompas TV Surabaya, Jawa Timur yang sudah bergabung dalam Cerita Nusantara. Tak hanya sebagian masyarakat, Hakim Konstitusi Saldi Isra juga dibuat bingung dengan putusan MK kemarin. MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai capres-cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Informasi ini akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama Kompas Siang. Kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Expose. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Salonpas Jet Spray, let's move. Expose. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru Frogard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan Frogard Daily Purifying. Wingscare. Salonpas Jet Spray, let's move. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amarbank semua main aman. Dengan berangkas dari Amarbank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amarbank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru Frogard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan Frogard Daily Purifying. Wingscare. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu.
Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. KPU Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menerima logistik perdana untuk pemilu 2024. Logistik kloter pertama yang diterima sebanyak 7.700 bilik suara yang dibutuhkan. Truk kontainer logistik berisi 7.720 bilik suara ini tiba di gudang KPU Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Penerimaan logistik yang kali pertama ini diterima KPU serta disaksikan Bawaslu, TNI, dan juga Polri. Total kebutuhan bilik suara untuk pemilu 2024 di Kabupaten Kuningan berjumlah 14.384 buah. Menurut rencana, pengiriman bilik suara berlangsung 2 gelombang. KPU menargetkan proses penerimaan logistik akan berlangsung hingga akhir Desember atau awal Januari mendatang. Untuk bilik suara, kebutuhannya itu sebanyak 14.384. Ini yang dikirim kami belum bisa totalkan. Ini baru truk pertama ini di surat jalan sebanyak 7.700 buah. Nah, nanti di truk yang kedua ini surat jalannya masih di pengemudi, belum ke kami. Untuk hari ini tuh semua bilik suara semua ya Pak? Masih bilik suara yang diterima. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat kotak suara bisa segera ya. Saudara, tak hanya sebagian masyarakat, Hakim Konstitusi Saldi Isra juga dibuat bingung dengan putusan MK kemarin. MK membolehkan orang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai capres-cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Hakim Konstitusi Saldi Isra kebingungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29/5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan keputusan secara tiba-tiba menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra tidak sekedar mengenyampingkan putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Saldi pun kembali bertanya, fakta-fakta apa yang berubah di tengah masyarakat? Pertanyaannya, fakta penting apa yang berubah di tengah masyarakat? Sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29/5155/2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi mengabulkan dalam putusan akuo. Bahwa secara keseluruhan terdapat belasan permohonan untuk menguji batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017.
di mana 3 perkara di atas, perkara 29, 51, 55, adalah permohonan atau perkara gelombang pertama. Dari belasan perkara tersebut, hanya perkara gelombang pertama ini yang diperiksa melalui sidang pleno untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang MK, yaitu Presiden dan DPR. Selain itu didengar pula keterangan pihak terkait, ahli pemohon dan juga ahli pihak terkait. Yang juga membuat Saldi Isra kemudian bingung adalah dalam rapat permusyawaratan hakim untuk memutus perkara gelombang pertama pada tanggal 19 September 2023, Ketua MK Anwar Usman tidak ikut memutus perkara. Saat itu 8 hakim yang memutus perkara menyatakan menolak. Namun, dalam perkara gelombang kedua, Ketua MK Anwar Usman hadir dan ikut memutus perkara. Posisi para hakim yang semula menolak menjadi mengabulkan sebagian permohonan. Pertanyaan ringan dan sekaligus mengelitik yang mungkin dapat dimunculkan, bila mana RPH untuk memutus perkara 295155 tahun 2003 dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, apakah norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 masih tetap didukung mayoritas hakim sebagai kebijakan hukum terbuka sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 295155 2023. Sebaliknya, jika RPH memutus perkara nomor 90 tahun 2023 tetap sama dengan komposisi hakim dalam putusan nomor 295155 2023, yaitu tetap 8 hakim tanpa dihadiri Hakim Anwar Usman, apakah putusan Mahkamah untuk perkara 90 akan tetap sama atau sejalan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 295155 tahun 2023? Dalam hal ini, secara faktual, perubahan komposisi hakim yang memutus dari 8 orang dalam perkara nomor 295155 menjadi 9 orang dalam perkara 9091 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan, meski ditambah dengan embel-embel sebagian, sehingga menjadi mengabulkan sebagian. Dalam sidang putusan di Mahkamah Konstitusi kemarin, 4 hakim konstitusi tak setuju dan menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Mereka adalah Hakim Konstitusi Wahidudin Adams, Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Suhartoyo. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai jeda, Kompas yang kembali dengan informasi, penyidik di Treskrim Sus Polda Metro Jaya meminta keterangan mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Saud diperiksa sebagai ahli dalam kasus dugaan pemerasan Ketua KPK Firly Bahuri pada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tetaplah bersama kami di Kompas Siang. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Salah. Lapar sih. Aha!
Promo Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra energi. Promo Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Alah, lapar sih. Aha, Promo Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra energi. Promo Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangzoku. Saudara, Polda Metro Jaya terus mengumpulkan bukti terkait dugaan pemerasan Ketua KPK Firly Bahuri pada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hari ini penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya meminta keterangan mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Saud Situmorang akan memberikan keterangan sebagai saksi ahli terkait mekanisme penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. Dia dipanggil oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya guna memberikan perspektif dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian SYL oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Mengatur seperti apa KPK? Kan surat masuk nih, ya nggak? Ditampung oleh siapa surat itu, surat pengaduan, ya kan? Ditampung oleh siapa, terus bagaimana prosesnya dan seterusnya. Mungkin saya nanti akan memberi keterangan itu. Undang-undang KPK kan sudah begitu kan? Dengan alasan apapun, kata-katanya kan begitu kan? Dengan alasan apapun tidak boleh ketemu. Itu di pasal 36-nya, di pasal 65-nya dipidana 5 tahun. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, termasuk temuan cek 2 triliun yang ditemukan di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. Cek senilai 2 triliun ditemukan di rumah dinas mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo saat penggeledahan KPK. Cek tersebut tertulis atas nama Abdul Karim Daeng Tompo, tertanggal 28 Agustus 2018. Juru bicara bagian penindakan KPK, Ali Fikri, telah membenarkan temuan tersebut. KPK kini akan mengecek apakah cek 2 triliun rupiah ini asli atau palsu. Temuan tim penyidik KPK pada saat penggeledahan di rumah dinas menteri, yaitu terkait adanya cek senilai 2 triliun, perlu kami sampaikan, kami membaca hal tersebut dalam sebuah pemberitaan oleh majalah, dan setelah itu tentu kami mengkonfirmasi dan mengecek kebenaran dari bukti dimaksud. Kami memperoleh informasi memang benar tim penyidik KPK menemukan dugaan adanya cek senilai 2 triliun dimaksud pada saat penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian. Namun demikian tentu kami segera lakukan verifikasi untuk memastikan validitas dari bukti dimaksud
dengan mengkonfirmasinya lebih dahulu kepada para saksi-saksi dan juga tersangka untuk memastikan kebenaran dari barang bukti yang kami temukan pada saat penggeledahan tersebut. Saudara, harga cabai di pasar tradisional Kabupaten Bangli, Bali mengalami kenaikan hingga 100% lebih. Melambungnya harga cabai ini lantaran berkurangnya pasokan cabai dari petani. Sesaat lagi Kompas Siang akan kembali dengan informasi ini. Tetaplah bersama Kompas Siang. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam, cepat turunkan panas demam anak. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Dalam setahun ini, banyak program yang menjadi fokus utama Pemprov DKI Jakarta. Penanganan banjir melalui normalisasi Kali Ciliwung dan Sodetan Ciliwung, NCICD dihilir untuk mengatasi rob, program tata kota, serta penghijauan dan polusi. Ketahui semua tentang kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam Titik Pandang, Selasa 17 Oktober, pukul 7 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh
Pasca kebakaran yang melanda TPA Suwung Denpasar, Bali membuat permukiman sekitar terdampak asap. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker. Kebakaran TPA Suwung membuat permukiman sekitar TPA terkena dampak asap kebakaran. Masyarakat yang menempati permukiman tersebut terkepung oleh asap yang bisa membuat kesulitan dalam pernafasan. Aktivitas warga dan kegiatan belajar di sekolah sekitar TPA juga terganggu. Dinas Kesehatan pun membuat pos kesehatan. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker mencegah terkena infeksi gangguan pernafasan. Masyarakat tentunya harus melindungi diri, saluran napasnya, misalnya memakai masker. Nah, untuk masker kita ada beberapa donasi juga dan kita distribusikan ke masyarakat yang terdampak. Kemungkinan bisa terjadi di adanya sesak nafas, mungkin batuk pilek, ataupun bisa pusing juga keluhannya. Sekolah Dasar Negeri 5 Pedungan Denpasar turut terdampak asap kebakaran tempat pembuangan akhir Suwung. Sejumlah siswa mengeluh sesak nafas, batuk hingga sakit mata. Pihak sekolah terus mengimbau siswa untuk mengenakan masker. Selain itu, bila asap semakin tebal, sekolah akan memulangkan siswa lebih cepat. Dampak pada kegiatan anak-anak belajar, Bu. Jadi anak-anak memang benar-benar terdampak, tetapi sudah kita antisipasi dengan menghimbau anak-anak ke sekolah membawa masker. Siswa dan guru juga sama, Bu, kita merasakan ya sedikit sesak napas, Bu, agak berat juga bernapasnya. Terus kalau memang yang ada juga laporan dari beberapa siswa dan orang tua, katanya memang mengalami iritasi di bagian kulit ya, termasuk kalau bernapas itu juga susah memang, benar, Bu. Yang juga jadi sorotan, Saudara, kasus perundungan pelajar kembali terjadi di lingkungan sekolah. Kali ini menimpa seorang siswa SMP di Banyuwangi, Jawa Timur yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Akibat perundungan ini, korban mengalami patah tulang dan harus menjalani operasi. Seorang siswa kelas 7 di salah satu SMP di Banyuwangi, Jawa Timur mengalami patah tulang di bagian lengan kiri dan harus menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan. Selain patah tulang, korban juga mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya karena dianiaya oleh kakak kelasnya saat di sekolah pada Jumat pekan lalu. Terduga pelaku melakukan perundungan karena tak terima saat beradu pandang. Terduga pelaku langsung menghampiri dan menganiaya korban. Saat pulang sekolah, korban yang hendak meminta maaf justru kembali dianiaya hingga mengalami patah tulang dan harus dibawa ke rumah sakit. Tak terima, orang tua korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke sekolah dan Polresta Banyuwangi. Ditemukan patah sian di situ akibat benturan sesuai dengan visum yang dari awal dan juga untuk dari hasil ronsennya. Di pergelangan apa di pergelangan tangan kiri? Tangan kiri. Ya, seperti itu. Bagian yang lurus dengan ini ya. Itu yang lurus dengan jari kelingking, kemudian ada lukanya juga yang di situ selebar 4 cm. Di pergelangan tangan juga. Di pergelangan tangan. Selain itu lukanya di mana lagi, Pak? Ada di pelipis sebelah kiri juga, ada luka lebam sekitar 2 x 2 cm, kemudian ada luka lecet 2 x 1 cm juga di dahinya, seperti itu. Menindaklanjuti laporan orang tua korban, polisi tengah menyelidiki kasus perundungan ini dengan memeriksa 5 saksi. Enot Sugiharto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Harga cabai di pasar tradisional Kabupaten Bangli, Bali mengalami kenaikan hingga 100% lebih. Melambungnya harga cabai ini lantaran berkurangnya pasokan cabai dari petani. Informasi ini dan sejumlah informasi menariknya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama Kompas Siang. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak.
Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis bertabur katsuobushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series. Nikmat otentiknya Pangzoku. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Dalam setahun ini, banyak program yang menjadi fokus utama Pemprov DKI Jakarta. Penanganan banjir melalui normalisasi Kali Ciliwung dan Sodetan Ciliwung, NCICD dihilir untuk mengatasi rob, program tata kota, serta penghijauan dan polusi. Ketahui semua tentang kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam Titik Pandang, Selasa 17 Oktober, pukul 7 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, krisis air bersih masih dirasakan warga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Warga sampai saat ini masih mengandalkan bantuan air bersih untuk keperluan sehari-harinya. Warga Desa Kedung Ringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang masih mengalami krisis air bersih. Hingga saat ini hujan belum turun dan berimbas pada sumber mata air warga yang mengering. Bantuan air yang dikirimkan salah satunya oleh Karang Taruna Kerajaan Desa Krandon Lor dengan truk air tangki dan air ditampung menggunakan terpal. Warga bisa mengambil air untuk kebutuhan masak, minum, mencuci, dan mandi. Hingga saat ini 6.500 air sudah didistribusikan pada warga setiap akhir pekan. Dan itu udah 6 bulan.
Terakhir hujan berarti keringnya sejak 6 bulan yang lalu. Iya. Bu, kalau di sini itu sumber airnya dari apa? Dari sumur. Tapi sekarang gimana? Sekarang kering ya, masih ada tapi nggak mencukupi. Nggak mencukupi. Iya. Ya, untuk masak, untuk air minum, untuk mencuci, untuk mandi, untuk segala keperluan rumah tangga. Sebenarnya kegiatan ini sangat asik sekali sebenarnya bagi teman-teman Karang Taruna ini, bagi anak-anak muda ini juga untuk apa ya Mas ya, untuk memacu rasa kepeduliannya teman-teman saya ini supaya kedepannya nanti lebih empati lagi pada sesama gitu aja Mas. Setiap satu kali kirim ini satu mobil truk ini 6.000 liter. Harga cabai di pasar tradisional Kabupaten Bangli, Bali mengalami kenaikan hingga 100% lebih. Melambungnya harga cabai ini lantaran berkurangnya pasokan cabai dari petani. Harga cabai di pasar tradisional di Kabupaten Bangli, Bali mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kenaikan terjadi hingga 100% dari harga sebelumnya. Sebelumnya harga cabai hanya berkisaran Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Namun kini melonjak menjadi Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini terjadi sejak 2 hari lalu. Naik dari berapa ke berapa, Bu? Dari 35 sampai 55, 60. Yang tanpa campuran. Tanpa campuran. Sebelumnya standarnya berapa, Bu, sebelum kenaikan ini? Sebelum kenaikan 30, 25, 35. Berarti 100% lebih naik sekarang ya? Sejak kapan naiknya, Bu? Sejak kemarin. Sejak kemarin. Kenapa naik, Bu? Cabai luarnya nggak ada. Oh, berarti pasokan kurang ya? Kenapa katanya, Bu, pasokan berkurang? Karena panas. Panas setnya kan banyak yang gagal panen. Saudara, sementara itu harga beras di pasar tradisional di Kepulauan Sitaro mulai turun. Penjual menyebut harga turun mulai pekan ini. Harga beras di pasar tradisional Ondong di Pulau Siau di Sulawesi Utara mengalami penurunan. Menurut penjual, harga beras premium yang 2 pekan lalu sebelumnya dijual Rp298.000 per karung 20 kg, kini sudah dijual Rp289.000. Penurunan harga beras saat ini sudah hampir Rp10.000. Sementara beras eceran dijual rata-rata Rp15.000 sampai Rp16.000 per kilogramnya. Warga juga diimbau untuk mulai gemar menanam mengantisipasi lonjakan harga. Yang 20, 298, sekarang 289. Sejak kapan? Ya 2 minggu lalu mulai turun. Jadi sudah stabil lagi? Belum stabil sih, cuman mulai turun. Dan dari hasil pengamatan kami, memang harga masih relatif normal. Beras yang kemarin 2 minggu lalu naik, malah sekarang turun dan bervariasi. Tetapi secara umum harga-harga yang ada di pasar Ondong ini masih relatif normal dan stok yang ada cukup. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari mendatang. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Kami akhiri Kompas Siang hari ini. Saya Harjuno Pramudito. Dan saya Mercy Tirayo mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih?
saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal menjadi korban. Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Selamat siang saudara, senang sekali kami kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang akan menemani Anda dan mengisi ruang informasi Anda siang hari ini. Saya Ihsan Sitorus, ada sejumlah sorotan kami di Sapa Indonesia siang hari ini. Ada sorotan utama, 3 sorotan utama kami, diantaranya adalah informasi dari Palembang, Sumatera Selatan. Bertemu untuk bertransaksi untuk berjualan baju, seorang pria justru dianiaya menggunakan senjata tajam oleh sekelompok orang di Palembang, Sumatera Selatan. Penganiayaan ini saudara diduga karena rebutan perempuan. Berikutnya ada sorotan terkait dengan sejumlah siswa di SD Kabupaten Lebak, Banten harus melewati jembatan bambu yang mulai rusak untuk berangkat dan pulang ke sekolah mereka. Di sekitar lokasi itu tadinya ada jembatan permanen, namun rusak diterjang banjir 6 tahun yang lalu. Namun belum juga diperbaiki sampai sekarang. Ini cukup berbahaya dan semoga jadi perhatian bagi pemerintah setempat. Informasi lain, saudara, mengenai menu Nusantara. Kali ini berasal dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, yakni gulai asam padeh yang memiliki cita rasa asam dan pedas dengan ikan mas berukuran besar. Ikan mas dianggap lebih gurih dan memiliki tekstur daging yang lebih lembut. 3 informasi ini dan sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan di Sapa Indonesia siang selengkapnya. Saudara, bertemu untuk bertransaksi jual beli baju, seorang pria dianiaya menggunakan senjata tajam oleh sekelompok orang di Palembang, Sumatera Selatan. Penganiayaan ini diduga karena rebutan perempuan. Seorang pria bernama Ramadan berusia 21 tahun ditemani rekannya Duta Pratama melaporkan peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan yang dialami keduanya ke SPKT Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan. Dalam laporannya, peristiwa berawal saat korban yang menjual baju di Facebook menerima pesan dari calon pembeli dan berjanjian di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, Kecamatan Gandus, Palembang. Saat kedua korban dan calon pembeli bertemu, tiba-tiba muncul terlapor bersama rombongannya yang bersembunyi di dalam mobil dan langsung menganiaya kedua korban. Salah seorang korban mengalami luka. Korban dan terlapor saling kenal dan pernah berselisih paham soal seorang perempuan. Ketemuan di lokasi itu kan, lalu rombongannya tadi itu kan, kesini tuh depan mobil itu kan, sekitar ruang 8-an. Nah yang si wong 2 tadi ngecek ngecek waktu kan, jalan 8 ini langsung datang kan mau suruh kalau. Kini laporan korban sudah diterima anggota SPKT Polrestabes Palembang dan akan diserahkan ke unit reskrim Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke sorotan lain saudara, kasus perundungan pelajar kembali terjadi di lingkungan sekolah. Kali ini menimpa seorang siswa SMP di Banyuwangi, Jawa Timur yang menjadi korban penganiayaan oleh kakak kelasnya. Akibat perundungan ini, korban mengalami patah tulang dan harus menjalani operasi. Seorang siswa kelas 7 di salah satu SMP di Banyuwangi, Jawa Timur mengalami patah tulang di bagian lengan kiri dan harus menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan. Selain patah tulang, korban juga mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya karena dianiaya oleh kakak kelasnya saat di sekolah pada Jumat pekan lalu. Terduga pelaku melakukan perundungan karena tak terima saat beradu pandang. Terduga pelaku langsung menghampiri dan menganiaya korban. Saat pulang sekolah, korban yang hendak meminta maaf justru kembali dianiaya hingga mengalami patah tulang dan harus dibawa ke rumah sakit. Tak terima, orang tua korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke sekolah dan Polresta Banyuwangi. Ditemukan patah yang di situ akibat
benturan sesuai dengan visum yang dari awal dan juga untuk dari hasil ronsennya. Di pergelangan apa di pergelangan tangan kiri? Tangan kiri. Iya, seperti itu. Bagian yang lurus dengan ini ya. Itu yang lurus dengan jari kelingking, kemudian ada lukanya juga yang di situ selebar 4 cm. Di pergelangan tangan juga ya? Di pergelangan tangan. Selain itu lukanya di mana lagi, Pak? Ada di pelipis sebelah kiri juga, ada luka lebam sekitar 2 x 2 cm, kemudian ada luka lecet 2 x 1 cm juga di dahinya, seperti itu. Menindaklanjuti laporan orang tua korban, polisi tengah menyelidiki kasus perundungan ini dengan memeriksa 5 saksi. Enot Sugiharto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Kita ke sorotan lain, Saudara. Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 5 Pedungan Denpasar, Bali terkena dampak asap kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Suwung. Selain mengimbau siswa mengenakan masker, sekolah juga harus memulangkan siswa lebih awal jika asap kebakaran kian menebal. Beberapa hari terakhir, kegiatan belajar di SD Negeri 5 Pedungan Denpasar terganggu akibat asap kebakaran TPA Suwung Denpasar. Asap tak hanya dirasakan ketika di lapangan sekolah, melainkan hingga ke dalam ruang kelas. Sejumlah siswa mengeluhkan sesak napas, batuk, hingga sakit mata. Hal ini sering dirasakan siswa yang sekolah dari pukul 12 siang hingga pukul 5 sore. Untuk mengatasi hal ini, sekolah terus mengimbau siswa mengenakan masker. Selain itu, pihak sekolah juga memilih memulangkan siswa lebih awal jika asap kian menebal. Ya, kalau dari siswa dan guru juga sama, Bu. Kita merasakan ya sedikit sesak napas, Bu. Agak berat juga bernapasnya. Terus kalau memang yang ada juga laporan dari beberapa siswa dan orang tua, katanya memang mengalami iritasi di bagian kulit ya, termasuk kalau bernapas itu juga susah memang benar, Bu. Kebakaran TPA Suwung juga membuat permukiman sekitar TPA terkena dampak asap kebakaran. Masyarakat yang menempati permukiman terkepung asap yang bahkan bisa membuat kendala pernapasan. Aktivitas warga dan kegiatan belajar di sekitar TPA juga terganggu. Dinas Kesehatan pun membuat pos kesehatan di sana. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan mencegah gangguan pernapasan. Masyarakat tentunya harus melindungi diri saluran napasnya, misalnya memakai masker. Nah, untuk masker kita ada beberapa donasi juga dan kita distribusikan ke masyarakat yang terdampak. Kemungkinan bisa terjadi di adanya sesak nafas, mungkin batuk pilek, ataupun bisa pusing juga keluhannya. Hampir sepekan kebakaran melanda TPA Suwung, Bali. Tim gabungan BPBD Bali dan pemadam kebakaran masih terus berupaya memadamkan kebakaran di TPA Suwung, Bali. Hingga hari kelima, asap tebal masih membubung tinggi dari TPA Suwung, Bali. Selain menggunakan helikopter waterbombing, petugas gabungan juga menggunakan alat injeksi untuk memadamkan api. Kita ke informasi lain, Saudara. Sejumlah siswa SD di Kabupaten Lebak, Banten harus melewati jembatan bambu yang mulai rusak untuk berangkat dan pulang sekolah. Di sekitar lokasi itu, tadinya ada jembatan permanen, namun 6 tahun lalu rusak diterjang banjir dan hingga kini belum juga diperbaiki. Setiap berangkat dan pulang sekolah, sejumlah siswa sekolah dasar di Desa Sangyang Tanjung, Kecamatan Kalangayar, Lebak, Banten, harus melintasi jembatan bambu yang kondisinya mengkhawatirkan. Saat meniti jembatan yang mulai rusak itu, siswa harus berhati-hati agar tidak terpeleset dan jatuh ke Sungai Cinihnih di bawahnya. Bambu juga mulai melengkung dan susunannya tidak lagi rapi. Di sekitar lokasi itu, tadinya ada jembatan permanen. Namun 6 tahun lalu, jembatan rusak diterjang banjir dan hingga saat ini belum ada perbaikan. Tiap hari lewat sini? Iya. Takut nggak lewat sini? Takut. Takut kenapa? Jatuh.
Emang nggak ada jalan lain? Enggak. Dia lewat sini aja nih. Pernah ada yang jatuh nggak, temen? Pernah. Harapannya sih ada perbaikan ya. Ada yang ngontrol ke sini, terus kasihan juga anak sekolah. Kalau musim hujannya, kasihan. Licin, jembatan juga kan kalau kena lumpur licin juga ya. Takut, kadang-kadang pada nangis, tiarap jalannya, saking gitu. takutnya pada gitu. nangis. Oh gitu. Warga berharap desa mereka bisa segera memiliki jembatan yang aman. Jembatan ini merupakan akses terdekat menuju sekolah, sekaligus satu-satunya penghubung dua desa di Kecamatan Kalangayar yang mendukung berbagai aktivitas warga. Ali Saipul, Kompas TV, Lebak, Banten. Saudara, seorang bocah penderita hidrosefalus di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mengalami demam tinggi selama 2 pekan terakhir. Namun karena orang tua tidak memiliki biaya, bocah itu hanya dikompres dengan daun-daunan. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan berangkas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja sase, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Pan, selalu terdepan. Pan, pasti ada harapan. Menjadikan Indonesia maju adalah amanat rakyat. Kami Partai Amanat Nasional memilih untuk melangkah bersama Prabowo Subianto. Kami yakin Prabowo Subianto mampu memimpin keberlanjutan pembangunan Indonesia. Dalam ikatan kebersamaan, kami berjalan beriringan demi terwujudnya Indonesia maju. Salonpas Jet Spray, let's move! Expos. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin
Hot & Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hot & Go, hotnya in, langsung go. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara tak mau berdiam diri saja di rumah. Seorang warga lansia berusia 61 tahun ikut dalam kegiatan kerja bakti membuat talut atau tembok penahan banjir. Kerja bakti memang menjadi agenda yang kerap melibatkan seluruh masyarakat di wilayah Dukuh Karangrejo, Sragen, Jawa Tengah. Kegiatan mengaduk semen, menaruh batu bata dan lainnya memang identik dilakukan dengan pekerjaan laki-laki. Namun tidak bagi warga di Dukuh Karangrejo di Sragen, Jawa Tengah. Kegiatan kerja bakti membuat talut atau tembok menahan banjir ini melibatkan seluruh masyarakat, termasuk warga lansia seperti Mbah Saminem yang telah berusia 61 tahun. Meski cuaca panas dan terik, Mbah Saminem tetap bersemangat bekerja, membantu dan berkontribusi pada kegiatan kerja bakti yang diperuntukkan untuk lingkungan sekitar. Karena pembuatan talut sepanjang 113 meter ini merupakan salah satu antisipasi di musim hujan nantinya untuk memperbaiki saluran air. Tak hanya Mbah Saminem, ibu-ibu lainnya juga terlibat dalam proses kerja bakti. Ada yang mencangkul, ada yang mengangkut batu atau pasir, hingga ada yang mengaduk semen. Sekarang umur berapa Ibu? Umur sudah setengah. Sudah setengah. Oh, seneng ya melakukannya kayak gini kerja bakti ya, Bu ya? Gerak. Oh, banyak gerak ya? Iya. Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Menurut Ketua RT setempat, kegiatan melibatkan lansia ini sebenarnya bukan kewajiban. Memang Mbah Saminem sendirilah yang mengajukan diri untuk terlibat dalam kegiatan kerja bakti. Namun kegiatan kerja bakti di wilayah ini memang selalu melibatkan seluruh masyarakat agar menumbuhkan rasa memiliki. Ya alhamdulillah karena memang punya semangat yang sangat tinggi, kami selaku Ketua RT yang sangat bahwa meskipun tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu sangat-sangat semangat sekali. Semangat peduli lingkungan dan bergotong royong menjadi contoh baik untuk tetap terus dilestarikan. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Sementara itu, mahalnya harga bahan pokok di pasaran membuat warga berdesakan membeli di pasar murah. Antrean panjang pun dilakukan demi mendapatkan harga beras dan minyak goreng yang jauh di bawah harga eceran tertinggi. Antrean warga mengular di pasar murah terjadi di lapangan Kecamatan Siman, Ponorogo, Jawa Timur. Warga yang didominasi ibu-ibu dan lansia rela mengantre demi mendapatkan beras dan minyak goreng yang lebih murah dari harga biasanya. Lebih dari 4 ton beras dan ribuan liter minyak yang disediakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat ludes dalam sekejap. Beras dibanderol per paket dengan harga Rp51.000 per 5 kg dan minyak goreng dengan harga Rp13.000 per liter. Dijual lebih murah dengan selisih Rp3.000 dari harga di pasaran. Paket, dapatnya satu paket ini 102. Oh gitu. Ya. Memang lebih dari itu nggak boleh? Nggak boleh, batasin. Biar rata. Oh gitu. Ya. Harganya gimana Bu kalau sama di luar? Alhamdulillah murah, sangat menolong ini. Gerakan pangan murah serentak juga dilakukan di Madiun, Jawa Timur.
Harga bahan pokok murah sangat diminati warga. Sejak pukul 8 pagi, warga telah mengantre untuk membeli bahan pokok di halaman kantor kecamatan. Selain beras dan minyak goreng yang dijual di bawah harga pasar, warga juga membeli gula pasir, telur ayam, dan sayur mayur lainnya. Hanya kurang dari 1 jam, bahan pokok yang dijual habis diserbu warga. Meski berdesakan, warga mengaku senang dapat membeli bahan pokok dengan harga murah. Ya, karena bahan pangan murah ya terbantu. Terus ini nanti buat apa? Dijual lagi atau mau dimasak sendiri? Dimasak sehari-hari. Operasi pasar murah juga digelar di halaman kantor Kecamatan Tegal Timur, Jawa Tengah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Tegal bersama dinas terkait membuka 56 titik lokasi dan mengimbau masyarakat agar membeli sesuai kebutuhan atau tidak berlebihan. Lakukan. Kita di 56 titik itu masing-masing wilayah ada 8 kegiatan. Jadi dijadwalkan dari bulan Oktober sampai November. Ada yang sampai bulan Desember. Jadi tergantung persiapan dan dari masing-masing wilayah untuk menggerakkan operasi pasar murah. Sementara itu, pihak Bulog selaku salah satu penyedia barang dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah telah menggelontorkan 6 ton beras SPHP untuk 3 titik. Pihak Bulog mengklaim stok di gudang masih cukup banyak dan siap melayani permintaan masyarakat. Membantu rakyat dalam hal ini untuk mengurangi dampak kenaikan harga beras. Berapa Pak yang hari ini? Hari ini kira-kira digelontorkan khusus untuk Kota Tegal itu 6 ton. Gitu. Selain untuk menekan laju inflasi, pasar murah ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi berikutnya masih dari Jawa Timur, saudara. Seorang bocah berusia 11 tahun di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menderita hidrosefalus dan mengalami demam tinggi selama 2 pekan terakhir. Karena ketiadaan biaya, bocah itu hanya diobati dengan cara dikompres pakai daun-daunan untuk mengurangi rasa sakit. Tidak lama setelah lahir, anak bungsu Kasmiatin, seorang warga Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, menunjukkan gejala hidrosefalus. Bocah laki-laki itu, Syifa Muklison, kini berusia 11 tahun. Kondisi kepalanya kian membesar dan membuatnya hanya tergorek lemah di tempat tidur. Sejak sang ayah meninggal pada 2016 lalu, Syifa diurus ibunya seorang diri. Sang ibu harus banting tulang mencari nafkah dengan menjadi pekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan Syifa dan 2 kakaknya yang masih bersekolah. Syifa sudah menjalani berbagai pengobatan di rumah sakit, namun kondisinya tidak juga membaik. Ditambah lagi, sang ibu tidak memiliki cukup uang untuk membawa Syifa rutin ke rumah sakit. 2 pekan terakhir, kondisi Syifa memburuk. Ia mengalami demam tinggi dan tubuhnya makin kurus. Suara tangisnya pun lirih terdengar. Karena ketiadaan biaya, Syifa hanya dirawat di rumah dengan cara dikompres daun-daunan yang diharapkan bisa menurunkan demam dan perut kembungnya. Karena badannya panas, Mas. Kata orang tua disuruh ngasih daun apa aja? Daun binahong sama dadap serep itu. Badannya panas, kalau perutnya kembung dikasih suruh daun sirih. Daun sirih itu. Kan udah bolak-balik ke rumah sakit toh, Mas. Iya, iya. Terus sekarang dirawat di rumah mampunya, seadanya. Sebagai ibu, Kasmiate berharap buah hatinya, Syifa, bisa segera sehat dan tumbuh seperti anak-anak seusianya. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Tetap di Sapa Indonesia Siang, saudara, usai jeda kami memiliki informasi terkait gurihnya ikan mas yang dimasak dengan kuah gulai yang rasanya asam dan pedas. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salon Pas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salon Pas Jet Spray, let's move!
Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Expose. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan berangkas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Salonpas Jet Spray, let's move. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Saudara, pada September lalu penggunaan flare dalam sebuah sesi foto pranikah menjadi viral setelah menyebabkan kebakaran di Gunung Bromo, Jawa Timur. Kata flare berasal dari bahasa Inggris yang sebenarnya memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Agar lebih jelas, mari kita simak Selasa Bahasa berikut ini.
orang sedang Awal September lalu, banyak perhatian tertuju ke Bukit Teletabis di Gunung Bromo, Jawa Timur. Penggunaan flare dalam sebuah sesi foto pranikah di Bukit Teletabis menyebabkan ratusan hektar padang savana terbakar. Butuh waktu berhari-hari bagi petugas untuk memadamkan api. Flare adalah kata dari bahasa Inggris. Kira-kira, apakah warga tahu padanan kata ini dalam bahasa Indonesia? Apa padanan kata flare dalam bahasa Indonesia? Mungkin suar. Flare api? Flare itu seperti kembang api yang biasa buat bantuan kalau di kapal, tapi biasa dipakai buat pertandingan bola juga kadang-kadang suka ada tuh. Flare itu kan istilah lain dari kembang api. Kalau setahu saya di KBBI itu kembang api, cuma orang-orang lebih banyak menyebutnya flare. Sebagian warga tahu apa itu flare serta fungsi dan pemanfaatannya dalam berbagai kegiatan. Namun, kata flare memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Yuk, simak penjelasan penyelaras bahasa Kompas TV. Kita semua tentu sudah tahu apa itu flare. Ini merupakan kata dari bahasa Inggris. Namun bisa jadi belum banyak yang tahu apa padanan kata flare ini dalam bahasa Indonesia. Ya, flare ini bisa dipadankan dengan kata cerawat. Kata benda ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kembang api yang digunakan sebagai alat isyarat dalam keadaan darurat atau panah api. Selain kata cerawat, flare bisa dipadankan dengan kata suar. Menurut KBBI, makna suar itu ada 3, yakni nyala api untuk tanda atau isyarat, obor atau suluh untuk memikat ikan, dan mercusuar. Padanan flare dalam bahasa Indonesia adalah cerawat dan suar. Cerawat adalah kembang api yang digunakan sebagai alat isyarat dalam keadaan darurat. Bisa juga diartikan sebagai panah api. Sementara suar berarti nyala api untuk tanda atau isyarat. Obor atau suluh untuk mengikat ikan dan juga mercusuar. Agar bisa berfungsi dengan baik, flare atau cerawat atau suar digunakan dengan memperhatikan aturan keamanan serta dampaknya pada lingkungan. Nah, agar bisa berinteraksi dan membangun hubungan sosial dengan orang lain, bahasa Indonesia harus digunakan dengan baik. Tim Liputan Kompas TV. Nah, kita beralih ke sorotan lain, saudara. Seorang kuli bangunan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur memanfaatkan kardus bekas untuk dijadikan kerajinan berupa wayang. Meski dari kardus, namun karyanya terlihat sama dengan bahan kulit asli. Wayang karyanya ini pun telah laku dipesan terutama saat ada pegelaran wayang kulit. Di tangan Supriyanto, warga desa Dimong, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, kardus bekas yang dikira tidak berguna ternyata bisa dijadikan bahan untuk membuat kerajinan wayang. Beragam tokoh wayang dibuat, termasuk tokoh Mbah Palang pada kesenian dongkrek asal Madiun. Awalnya Supri melihat banyak kardus dibuang di tempat kerjanya. Oleh temannya, kardus tidak terpakai disarankan untuk dijual saja. Dari situlah muncul ide memanfaatkan kardus bekas sebagai media untuk menggambar dan membuat wayang berbagai tokoh pewayangan. Awalnya kardus yang dikumpulkan dikeringkan terlebih dahulu. Kemudian di atas kardus dibuatlah pola wayang sesuai tokohnya, seperti Punokawan hingga karakter Buto dan Mbah Palang. Usai menggambar, kardus selalu dipotong menggunakan gunting ataupun juga bisa dipahat. Selanjutnya, wayang setengah jadi diwarnai menggunakan cat akrilik. Usai proses pengecatan, kemudian wayang dipasang aksesoris yang sesuai. Bagi Supriyanto, membuat satu karakter wayang kardus tidak membutuhkan waktu lama, yaitu hanya sekitar 1 jam saja. Setiap wayang buatannya ini dibanderol antara Rp25 hingga Rp50.000 tergantung ukuran. Banyak kardus dibakar, dibuang itu, Pak. Sama teman-teman tuh, Pak, bawa aja dikiloin, terus akhirnya sekiloin harganya itu murah. Terus saya kan suka menggambar itu, akhirnya saya bikin
wayang gitu. Ada pesanan itu dari tetangga buat anaknya itu kan biar mencintai budaya itu loh. Wayang kardus buatan Supri ini telah laku dipesan oleh para pecinta kesenian wayang. Sementara pemasaran hanya sebatas pada warga sekitar dan pada momen pagelaran wayang kulit saja. Namun Supriyanto terus mengembangkan usahanya agar tetap bisa melestarikan budaya. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, seperti biasa kami punya informasi kuliner dan kali ini kami ajak Anda ke Sumatera. Gulai asam padeh menjadi salah satu menu andalan yang diperkenalkan di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara. Masakan tradisional ini dikenal sebagai makanan Melayu yang memiliki cita rasa asam dan pedas. Namun, biasanya asam padeh dibuat dengan ikan pindang. Kali ini dibuat dengan ikan mas dengan tekstur dagingnya yang lebih lembut. Gulai asam padeh menjadi pilihan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara yang sedang ingin menikmati makanan dengan sensasi pedas dan asam. Gulai asam padeh biasanya diolah dengan ikan tongkol atau ikan kakap dan tuna. Namun berbeda di warung milik Nurbaiti di Desa Gunung Tua yang memilih mengolah bumbu gulai asam padeh dengan menggunakan ikan mas. Ikan mas dipilih yang berukuran besar karena dianggap memiliki cita rasa yang berbeda dan tekstur dagingnya yang lembut. Meski pilihan ikannya berbeda, bumbu dasarnya sama dengan gulai asam padeh pada umumnya, yakni perpaduan bahan dasar seperti kunyit, jahe, lengkuas yang sudah dihaluskan. Serai, bawang merah, bawang putih, serta tomat diiris menjadi bahan utama dalam pembuatan gulai asam padeh ini. Tak lupa, perpaduan asam sundai dan asam siala menjadi bahan wajib dalam pembuatan gulai ini. Setelah perpaduan bahan-bahan siap, selanjutnya pembuatan gulai asam padeh pun dilakukan. Perpaduan bahan dasar dimasukkan ke dalam kuali berukuran besar dan dicampur air, serta ditambah cabai merah giling yang selanjutnya dimasak. Proses pemasakan gulai asam padeh ini memang membutuhkan waktu lebih lama, karena bumbu yang dimasak akan dibiarkan di atas tungku api kayu hingga setengah mengering, agar campuran berbagai jenis bumbu meresap ke dalam daging ikan. Nurbaiti menyebut bahwa resep pembuatan gulai asam padeh ini dari keluarganya yang secara turun-temurun mewariskannya. Prosesnya kira-kira paling lama, kalau itu tergantung ikannya ya. Kalau ikannya banyak sekitar 13 ekor, 15 ekor, itu masaknya itu 1 jam setengah. Itu pakai ikan apa? Kita pakai ikan emas, yang ukuran 3 kilo, 2 kilo. Oke, itu memang porsi yang gede-gede. Iya, porsi yang gede-gede. Kalau yang paling itu banyak surinya. 3 kilo dalam satu kuali. 3 kilo. Iya, itu jadi semakin pedas dia, semakin puas orang makan. Kalau kurang pedas, orang nggak puas makan, kan? Itu udah ciri khasnya itu. Iya, Bu. Salah satu kunci utamanya yakni menggunakan cabai pilihan. Dan bahkan dibutuhkan sebanyak 3 kg cabai merah giling untuk 14 kg daging ikan mas yang akan dimasak. Untuk bisa mencicipi gulai asam padeh ini, pelanggan cukup membayar Rp25 hingga Rp30.000. Hairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tetap di Sapa Indonesia Siang Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan dalam 5 tahun setidaknya 40. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, bablas angine. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman.
Dengan berangkas dari Amarbank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amarbank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Salonpas Jet Spray, let's move! Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amarbank semua main aman. Dengan berangkas dari Amarbank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amarbank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Saudara, dalam 5 tahun setidaknya 43 juta anak-anak di dunia terpaksa mengungsi akibat cuaca ekstrem. Hampir separuhnya meninggalkan rumah mereka akibat badai dan hampir 40% diantaranya terjadi di Filipina. Sekitar 43 juta dari 134 juta orang yang mengungsi akibat cuaca ekstrim dari tahun 2016 hingga 2021 adalah anak-anak. Tidak membedakan anak-anak dan orang dewasa. Dana anak-anak PBB, UNICEF, dan sejumlah lembaga kemanusiaan yang memonitor pengungsi sedang memetakan daerah-daerah yang paling berdampak pada anak-anak. Filipina, India, dan Tiongkok. Masih terkait dampak lingkungan, saudara, tingginya kebutuhan ikan krill sebagai suplemen makanan mendorong makin banyaknya penangkapan ikan krustasea yang mirip dengan udang itu.
Ilmuwan pun mengingatkan agar penangkapan ikan krill dikendalikan, mengingat peran pentingnya sebagai makanan bagi mamalia laut lain. Perairan Antartika kini menjadi medan pertempuran antara industri dan aktivis lingkungan. Tingginya kebutuhan ikan krill sebagai suplemen makanan mendorong makin banyaknya penangkapan ikan krustasea mirip udang itu. Ilmuwan memperingatkan bahwa pengendalian yang lebih ketat harus dilakukan agar ikan krill dapat melanjutkan peran pentingnya sebagai penyangga terhadap perubahan iklim dan makanan bagi paus, penguin, dan mamalia laut lainnya. Ikan krill Antartika merupakan pusat jaring makanan di kawasan ini. Ikan ini adalah biomasa terbesar di bumi. Penangkapan ikan krill dilarang di perairan Amerika Serikat karena menjadi sumber makanan beberapa hewan laut. Namun kenyataannya, penangkapan ikan krill telah terjadi selama beberapa dekade di Antartika, tempat krill paling melimpah. Penangkapan ikan krill dimulai di tahun 1960-an. Ketika Uni Soviet meluncurkan armada kapal pukat industri untuk mencari sumber protein baru dan dapat dikalengkan seperti ikan sarden. Sebuah kampanye global telah diluncurkan untuk menciptakan jaringan suaka laut yang melindungi Antartika. This vessel here right now is trawling for krill in one of what can only be described as the most spectacular sceneries I've seen. We've got whales all around us, penguins, and yet here's this industrial super trawler fishing for the very foundation of the Antarctic ecosystem. Ikan krill memakan ganggang laut dan merupakan sumber makanan utama bagi paus, penguin, dan anjing laut. Mereka juga berperan penting dalam menghilangkan gas rumah kaca dari atmosfer. Ikan krill memakan makanan kaya karbon di dekat permukaan laut dan membuangnya saat tenggelam ke perairan yang lebih dingin. Ada peningkatan permintaan global terhadap produk kesehatan berbasis krill yang diklaim dapat membantu berbagai penyakit, mulai dari penyakit jantung hingga tekanan darah tinggi, stroke, dan depresi. Selain mempercepat pertumbuhan hewan yang memakannya, krill mengandung astaxanthin, pigmen yang memberi warna lebih merah muda pada salmon. Populasi krill telah menurun sebesar 80% sejak tahun 1970-an. Pemanasan global membuat es yang menjadi rumah bagi alga dan plankton mencair, dituding menyebabkan pasokan makanan krill menyusut. So this is an unnecessary industry, and I would argue that it's on the path to being unbelievably dangerous and harmful to the Southern Ocean, which has often been described as the world's last wilderness, but in reality is a recovering wilderness that's still feeling the impact of commercial whaling, but now also the impact of climate change as well. Para aktivis mengatakan perkembangan teknologi penangkapan ikan memperburuk masalah ini. Tangkapan krill telah melonjak dari 104.000 ton pada tahun 2007 menjadi 415.000 ton pada tahun 2022. Kapal-kapal besar dan canggih dikerahkan untuk memburu krill. Jumlah ini berada di bawah batas konservasi yang disepakati secara internasional. Namun jika penangkapan tidak dikendalikan, nelayan khawatir ekosistem bisa rusak. Kombinasi perubahan iklim dan penangkapan ikan skala industri berdampak buruk pada populasi krill dengan potensi dampak buruk terhadap predator yang lebih besar. Studi memperingatkan bahwa populasi penguin bisa turun hampir sepertiganya pada akhir abad ini karena perubahan biomasa ikan krill. Saudara, ditinggal pergi buang air kecil sepeda motor milik seorang warga yang tengah diparkir di depan ruko, raib digasak maling. Pelaku dengan mudah mencuri lantaran kunci sepeda motornya ditinggal di pintu ruko. Aksi curanmor di siang bolong ini terekam kamera pemantau CCTV. Siapa saja, obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas.
Adem Sari Sparkling. Dengan es, lebih enak. Adem Sari. Vitamin C tinggi. Salonpas Jet Spray, let's move. Dalam setahun ini, banyak program yang menjadi fokus utama Pemprov DKI Jakarta. Penanganan banjir melalui normalisasi Kali Ciliwung dan Sodetan Ciliwung, NCICD dihilir untuk mengatasi rob, program tata kota, serta penghijauan dan polusi. Ketahui semua tentang kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam Titik Pandang, Selasa 17 Oktober, pukul 7 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan berangkas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angine. Kita tiba di paruh akhir Sapa Indonesia Siang. Saudara, ditinggal pergi buang air kecil. Sepeda motor milik seorang warga yang tengah diparkir di depan ruko, raib digasak maling. Pelaku dengan mudah mencuri lantaran kunci sepeda motornya ditinggal di pintu ruko. Aksi para pelaku di siang hari sempat terekam kamera pemantau CCTV. Dari rekaman kamera pemantau, dua pelaku berbagi peran mencuri sepeda motor di Jalan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seorang pelaku bertugas memantau situasi, sementara pelaku lainnya mengambil sepeda motor yang diparkir di depan ruko.
Tak butuh waktu lama, motor berhasil dicuri. Dari keterangan korban, saat itu dirinya hendak buang air kecil karena terburu-buru. Kunci diletakkan di pintu ruko. Saat korban keluar, motornya sudah raib di gondol maling. Kini kasusnya ditangani pihak Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jadi saudara, tetaplah waspada terhadap pencurian sepeda motor khususnya di area permukiman. Seperti di Bengkulu, seorang warga lalai tak mengunci pagar rumah. Akibatnya, sepeda motor miliknya dibawa pencuri. Dalam rekaman kamera pemantau, seorang pencuri yang beraksi seorang diri masuk ke dalam area kontrakan untuk mencuri sepeda motor yang terparkir di depan pintu. Tak butuh waktu lama, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor bersama rekannya yang menunggu di luar pagar. Diduga pelaku melihat pagar kontrakan tidak terkunci dan secara spontan mencoba masuk dan mencuri motor. Atas kejadian itu, korban langsung melaporkan pencurian ke pihak polisian dengan membawa bukti rekaman kamera pemantau. Kami tutup Sapa Indonesia Siang hari ini saudara. Jangan lupa pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen terpercaya. Saya Ihsan Sitorus pamit, sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat siang, Anda menyaksikan Kompas Update, saya Fajri Satrio. Saudara, aparat gabungan TNI Polri menggelar apel pasukan operasi Mantap Brata. Apel yang dilakukan di Soreang, Kabupaten Bandung bertujuan pengecekan kesiapan jelang pemilu 2024. Apel dimulai dengan pengecekan para personel dan pengecekan alat-alat yang akan digunakan dalam pengamanan pemilu 2024. Sehingga pada pelaksanaan nantinya, semua anggota dan juga peralatannya sudah siap. Menurut rencana, ribuan aparat ini akan mulai bersiaga pada 19 Oktober bulan ini. Hari ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia, dan pada hari ini 17 Oktober Polresta Bandung juga bersama dengan stakeholder terkait Forkopimda juga melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan. Kerawanan tentunya banyak faktor. Yang pertama adalah fanatisme yang berlebihan terhadap salah satu calon bisa jadi terjadi. Demikian Kompas Update, saya Fajri Satrio, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh olahraga berat gini, gak takut keringat di baju. Gue juga gak khawatir keringat di baju. Karena kita pakai Soklin Pewangi Active Sport baru. Teknologi anti gerahnya jaga sirkulasi udara di serat kain. Cepat menyerap keringat, baju jadi tetap kering. Anti odor dengan antibacterial beads, lindungi baju dari bau tidak sedap. Pakai yang bikin adem, baju tetap segar. Soklin Pewangi Active Sport. Bebas bau, keringat di baju, no way. Wingscare. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas
mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan